Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Mas, kok rumah berantakan gini sih? Tanya aku pada Mas Indra yang sedang memainkan gawainya di teras rumah. Baru turun dari mobil, aku sudah menginjak mainan Faiz, putra pertamaku, bersama Mas Indra. Mainan Faiz berserakan di mana-mana. Begitu juga dengan daun pohon mangga dan pohon rambutan yang ada di depan rumah. Memang tadi pagi aku pergi kerja setelah subuh karena harus menjemput klien yang baru datang dari luar kota. Tapi ada Bik Minah yang akan datang pagi dan pulang waktu sore yang akan mengurus rumah. Mas, aku kembali memanggil Mas Indra yang dari tadi tidak menjawab pertanyaanku. Sayang, kamu sudah pulang? Jawabnya kaget. Kemudian aku mengambil tangannya yang diulurkan untuk aku salami. Iya, dari tadi. Kamu aja yang sibuk main HP. Nanggung sayang, aku lagi main game tadi. Faiz mana? Ada tuh, di dalam lagi main sama neneknya. Jawab Mas Indra singkat, karena sekarang bisakah dia berbuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Ibu, kapan datangnya? Tanyaku penasaran. Aku harus menahan amarah karena ada ibu mertua yang baru datang. Tadi siang, Mas Indra kembali sibuk dengan ponsel miliknya. Padahal aku sangat jengkel dan jengah melihat sikapnya yang sekarang. Ingin sekali marah dan berteriak, mengatakan jika dia masih memiliki tanggung jawab untuk aku dan Faiz. Aku berjalan masuk ke dalam rumah meninggalkan Mas Indra yang sedang asik dengan dunia gamenya itu. Faiz, makan dulu ya, ucap ibunya Mas Indra pada Faiz. Ternyata ibu sedang menyuapi anakku untuk makan nasi, tapi ini sudah sangat sore untuk makan siang. Bu, panggilku. Kemudian menyalami beliau. Kamu baru pulang? Tanya ibu dengan tatapan tidak suka. Aku sebenarnya sedikit tertegun ketika melihat sikap ibu yang mendadak dingin. Sebenarnya ibu mertua adalah tipe wanita keras, tapi selama ini aku juga kurang mengetahui bagaimana sifatnya. Karena selama menikah dengan Mas Indra, aku tidak pernah tidur di rumahnya. Iya bu, jawabku singkat sambil membuka blazer yang aku pakai. Aku juga melihat rumah yang sangat berantakan seperti kapal pecah. Kamu tahu nggak jam berapa ini? Tanya ibu lagi dengan nada ketus. 5:30 bu, kenapa? Kenapa? Kamu tahu nggak Faiz sampai kelaparan? Dia makan siang aja, udah jam segini. Kamu mau buat cucu ibu sakit lambung? Bentak ibu yang membuatku terkejut. Dulu aku memang tidak bekerja, tapi semenjak Mas Indra habis kontrak kerja di pabrik dia bekerja, aku terpaksa harus kembali menerima tawaran pekerjaan dari tempatku bekerja dulu. Tapi memang setiap hari begini bu, aku juga udah nyuruh Bik Minah kok buat nyiapin semuanya. Taunya nyahut aja kamu ya, sungut ibu emosi. Indra, kamu kesini dulu, teriak ibu yang membuat Faiz terkejut. Aku langsung mengajak Faiz masuk ke dalam kamar dan terpaksa memberinya ponselku untuk menonton film kartun kesayangannya. Kenapa sih bu ribut-ribut? Tanya Mas Indra. Kenapa? Kamu masih bisa santai saat melihat keadaan rumah yang seperti ini? Tanya ibu dengan berkacak pinggang. Kenapa dengan rumah kami bu? Aku nggak ngerti, jawab Mas Indra dengan wajah melongo. Istri kamu kelayapan di luar sana, pergi pagi pulang sore. Kamu tanya kenapa? Aku kerja bu, bukan kelayapan, bantahku cepat. Iya bu, Airin kerja, bukan kelayapan, jawab Mas Indra lagi dengan tatapan masih fokus ke game online-nya itu. Kerja ya kerja, tapi jangan abaikan kewajibannya sebagai istri juga seorang ibu. Bentar bu, aku mau tanya, kewajiban apa yang ibu maksud barusan? Tanyaku dengan tatapan nyalang. Habis sudah kesabaranku, pulang kerja tadi padahal aku maunya istirahat dan main sama Faiz. Kamu nggak tahu kewajiban kamu sebagai istri itu apa? Lihat, rumah berantakan, Faiz makan siang jam berapa? Ibu datang juga tidak disambut apalagi dikasih makan. Indra juga katanya belum makan dari siang. Tapi aku kerja bu, aku kerja nyari nafkah. Lagian aku sudah siapin pembantu buat nyelesain semua ini. Hari-hari biasanya juga gitu. Sekarang aku tanya, Bik Minah mana? Aku kembali bertanya pada Mas Indra. Aku geram dan merampas ponselnya dan melemparkannya ke dinding rumah. Perang! Ponselnya pecah dan terbelah menjadi 2 bagian.
Mas Indra dan ibu hanya bisa melongo melihatku berang seperti barusan. Gila kamu ya, itu HP-ku. Kenapa kamu banting sampai pecah? Kamu nggak tahu aku lagi main game dan aku hampir menang, teriak Mas Indra. Makanya kalau orang lagi ngomong kamu dengar, Mas. Dasar istri durhaka kamu, Airin. Beraninya kamu membentak suami kamu sendiri. Kamu nggak tahu surga kamu ada pada anak saya, Indra, bentak ibu. Aku cuma ngajarin anak ibu untuk tahu sopan santun, jawabku sambil tersenyum sinis ke arah ibu. Jangan bentak ibuku, Airin. Aku nggak bentak, yang aku bilang adalah yang sebenarnya terjadi, jawabku. Tidak habis pikir aku dengan sikap ibu dan anak ini. Dulu aku berpikir Mas Indra adalah orang yang bertanggung jawab dan baik. Makanya aku mau menikah dengannya. Semenjak aku memilih bekerja dan membantu perekonomian keluarga, dia menjadi malas mencari pekerjaan. Mas Indra selalu mengharap uang dariku, dan dia malas mencari pekerjaan dengan alasan menjaga Faiz. Sebenarnya tidak mengapa, karena aku tahu susah mencari pekerjaan jika hanya modal ijazah SMA. Sekarang aku tanya, mana Bik Mina? Kenapa rumah menjadi berantakan seperti ini? Bik Mina udah ibu pecat, ibu menjawab sambil tangannya di depan. Dipecat, tapi kenapa? Biar kamu bisa belajar menjadi istri yang sempurna. Setelah beberes rumah, baru kamu bisa pergi kerja. Setelah kamu pulang kerja, kamu harus kembali melayani suamimu dan juga mengurus Faiz dengan benar, jawab ibu yang semakin membuatku susah untuk bernapas. Aku tidak habis pikir dengan jalan pikiran ibu saat ini. Bagaimana bisa dia ikut campur sejauh ini? Bagaimanapun kami berhak menentukan aturan hidup kami setelah menikah. Ya udah, kalau ibu sudah memecat Bik Mina, nggak apa-apa. Mumpung ada ibu, bisa gantiin Bik Mina. Aku mau istirahat. Setelah mengucapkan itu, aku langsung berlalu ke kamar tanpa memperdulikan lagi umpatan demi umpatan yang keluar dari mulut ibu. Padahal belum sehari ibu tinggal di sini, tapi sudah membuat kekacauan yang membuat kepalaku hampir pecah. Brak! Aku menutup pintu dengan kuat. Inilah salah satu sebab mengapa aku tidak suka tinggal bersama mertua. Sikap ibu memang begini dari dulu. Dia sangat tegas dan juga kasar. Dia tidak segan-segan untuk memarahiku, bahkan jika itu di depan orang banyak. Pernah dulu ketika baru-baru menikah dengan Mas Indra, aku ikut ibu untuk rewang di rumah tetangga. Kebetulan anaknya akan menikah, jadi aku ikut untuk membantu. Tapi ketika aku sedang merajang cabai, ibu segera menepis tanganku kasar. Kamu rajang cabai aja nggak bisa, jangan bulet-bulet gini. Kamu iris yang tipis saja. Karena itu, ini buat tauco, anak zaman sekarang apa-apa tidak bisa. Ibu memarahiku di depan orang banyak. Aku nggak mau ya Mas, gara-gara ibu rumah tangga kita berantakan, tegasku dengan menatapnya tajam. Berantakan gimana? Yang ibu bilang tadi kan ada benarnya juga. Gimana aku mau masak Mas? Aku kerja jam 8 pagi, pulang jam 6 sore. Kamu tahu sendiri kan gimana capeknya aku sebelum berangkat kerja. Aku nyuci baju, nyuci piring, nyapu, ngepel, kasih Faiz makan. Semuanya aku lakuin sendiri Mas. Aku capek, aku lelah. Aku hanya bisa mendengus kesial, mendengar semua ocehan ibu yang terus-menerus menyudutkan aku. Untung saja Faiz sudah tidur, kalau tidak dia akan melihat perlakuan neneknya. Ibu itu nasehatin kamu, jadi jangan menyalahkan orang lain. Kamu itu ya, diajarin taunya menjawab saja. Iya dek, ibu kan cuma ngajarin kamu, biar kamu jadi istri yang soleha. Oke, aku akan melakukan tugasku sebagai istri. Setelah mengatakan itu, aku langsung membalikkan badan, menyusuri tangga agar bisa sampai ke kamar. Mau kemana kamu Airin? Saya belum habis bicara. Kamu selalu meninggalkan saya yang sedang nasihatin kamu. Kamu cuci dulu ini piring kotor, baru tidur. Dasar menantu malas. Piring kotor bukannya langsung dicuci, malah ditinggal tidur. Ibu terus saja merepet tanpa henti. Kalau kamu nggak mau terus diinjak-injak sama istri, kamu harus tegas. Jangan lembek kayak kerupuk disiram air panas. Aku hanya bisa mengusap air mataku mendengar semua penuturan ibu dan Mas Indra. Hatiku terus berkecamuk. Andai saja dulu aku menuruti perkataan ayah dan ibu agar tidak menikah dengan Mas Indra. Andai aku menangis dalam diam. Hatiku perih bagai tertusuk pisau tumpul. Tok tok tok. Airin, buka pintunya, aku mau masuk. Aku terkejut karena ketukan pintu yang dilakukan oleh Mas Indra. Dia masuk dengan wajah ditekuk. Ternyata Mas Indra lebih mendengarkan perintah ibunya. Aku mendesah perlahan lalu aku melakukan hal yang sama dengan Mas Indra.
Kalau kamu gak ngantuk, kamu boleh keluar mas, aku terganggu. Belikan aku ponsel baru, ucapnya yang membuatku terpaksa membuka mata. Dia memang terbiasa tidur tengah malam. Bisa jadi dia tidak tidur malam hari. Pagi jam 4 atau jam 5 Mas Indra baru tidur. Dia asik main game online di ponselnya. Dan malam ini dia tidak bisa bermain seperti biasanya. Aku gak ada uang mas, jawabku singkat. Kemudian mencoba memejamkan mata agar besok aku bisa lebih waras dari sekarang. Gak mungkin, aku tahu kok, uang kamu banyak, iya kan? Ucapnya sambil menarik bahuku. Terpaksa aku kembali membuka mata. Aku memang gak ada uang mas, kamu tahu sendiri gajiku berapa. Bohong, aku pernah lihat buku tabungan kamu. Kamu kan tahu sendiri mas, itu uang untuk biaya pendidikan Faiz. Lagian, aku juga mau buka usaha sendiri biar gak terus-menerus kerja di tempat orang. Aku memang berniat untuk membuka butik, atau setidaknya perlengkapan bayi atau anak, karena aku tidak ingin selamanya bekerja dengan orang lain. Dia masih kecil, ambil saja dulu berapa, nanti kita bisa tabung lagi untuk dia. Kita? Terlihat Mas Indra kikuk. Kita atau aku maksud kamu mas? Tanyaku lagi. Kamu kenapa jadi perhitungan banget sekarang sih? Itu juga ponselku rusak karena kamu. Besok aku belikan, ucapku sambil membalikkan badan ke arah lain. Biarlah aku menggantinya, yang penting tidak terjadi keributan lagi setelah ini. Ibu kapan pulang? Gak tahu. Kamu, kalau mau ibu cepat pulang, berlakulah seperti yang ibu harapkan. Jadi ibu bisa meninggalkan rumah ini dengan rasa aman. Oke, mulai besok aku akan melakukan tugasku sebagai istri. Setelah mengatakan itu, aku langsung menyelimuti seluruh tubuhku. Pagi, jam menunjukkan pukul 4 pagi seperti biasa. Aku bangun dan menunaikan salat subuh. Sengaja tidak kubangunkan Mas Indra, percuma dia tidak akan bangun. Biasanya dulu juga begitu, dia akan tidur jam 4 subuh setelah dia memainkan gamenya. Selalu begitu memang, dan dia akan bangun ketika perutnya keroncongan. Dulu aku pernah menegurnya karena tidak pernah sholat, tapi dia selalu diam saja dan tidak menanggapi semua ocehanku. Setelah sholat, aku langsung ke dapur, memasak dan mencuci piring kotor sisa semalam. Ternyata ibu semalam tidak mencuci piring bekas dia makan. Aku membuang napas kasar. Kemudian aku membuka kulkas untuk mengambil ayam yang sudah aku kukus kemarin. Rencananya aku akan memasak ayam rica-rica. Setelah semua selesai, aku langsung kembali ke kamar Faiz. Kucium dia berkali-kali agar dia segera bangun. Sayang, bangun yuk, ikut mama ke kantor. Beneran mah? Tanya Faiz. Iya dong sayang, sekalian nanti kita beli es krim. Yeay, ayo mah, serunya sambil berloncat kegirangan. Aku selalu mengajak dia ke kantor jika dia sedang sakit atau ketika aku tidak banyak kerjaan. Tidak masalah sebenarnya jika aku membawa Faiz ikut serta, karena pemilik perusahaan tempatku bekerja adalah sahabatku sendiri. Setelah memandikan Faiz, aku langsung memakaikan bajunya, juga membawa beberapa mainan ke dalam tas. Kutinggalkan 2 potong ayam rica-rica di atas meja makan, untuk ibu mertua, dan juga untuk suami, pemalasku. Lihatlah, sudah jam 7 mereka belum juga bangun. Biarlah hari ini aku rencananya akan meminta cuti selama seminggu, karena aku ingin menjadi istri yang baik dan juga soleha. Jadi aku akan mengatakan jika aku sudah mengundurkan diri dari perusahaan. Biarlah Mas Indra kalang kabut mencari pekerjaan. Rumah masih dalam keadaan berantakan karena aku tidak menyapu ataupun ngepel lantai. Ayo sayang, kita berangkat. Sepanjang perjalanan kami bernyanyi ria di dalam mobil. Ponselku bergetar beberapa kali. Setelah sampai di kantor, ponselku masih saja bergetar. Assalamualaikum, kamu di mana? Tanya Mas Indra. Aku di kantor mas, kan aku kerja, jawabku santai. Aku tidak ingin merusak moodku pagi-pagi. Iya, aku tahu, tapi kenapa kamu tidak ninggalin uang untukku dan ibu? Tanya Mas Indra berang. Faiznya aku bawa mas, jadi nggak perlu jajan, jawabku lagi. Sengaja aku mengatakan seperti itu, seolah-olah aku baik-baik saja atas semua yang sudah terjadi kemarin. Hening. Terus kenapa rumah masih berantakan? Ibu merepet dari tadi. Mana kamu cuma masak buat pagi, siangnya kami makan apa? Sabar Airin, sabar. Kamu harus bisa mengendalikan diri. Di kulkas masih ada ikan dan ayam, nanti ibu bisa masak. Udahlah, capek ngomong sama kamu, bentak Mas Indra kesal. Klik, dia langsung mematikan sambungan telepon secara sepihak. Ya sudahlah, aku juga capek ngomong sama orang yang suka marah-marah. Aku langsung turun dari mobil dan kembali menggendong Faiz. Setelah menyimpan semua barang ke dalam ruangan, aku langsung mengajak Faiz ke ruangan Arga, pemilik perusahaan. Tok tok tok, masuk, teriak Arga dari dalam. Permisi pak. Yeay, ada jagoan di kantor,
ucap Arga sambil mengambil alih Faiz dari dalam gendonganku. Faiz tertawa terbahak ketika Arga mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi. Mereka memang sangat akrab karena Arga sering membelikan Faiz mainan dan juga es krim. "Kamu mau es krim gak?" tanya Arga pada Faiz. Sontak saja Faiz mengangguk cepat. Di dalam ruangan, Arga tersedia kulkas ukuran mini dan dia selalu menyediakan es krim untuk Faiz. "Aku mau ngomong," ucapku lesu. "Ngomong aja," jawab Arga tanpa melihat ke arahku. Dia sibuk membukakan es krim untuk Faiz. "Jangan kasih banyak-banyak, dia belum sarapan," ucapku cepat. "Tadi katanya mau ngomong apa?" tanya Arga lagi yang kini menatapku. "Aku boleh ambil cuti nggak? Kok tiba-tiba? Mau kemana emangnya?" "Adalah pokoknya, kalau bisa aku mau cuti seminggu, tapi nanti jika ada bahan penting, aku bisa kerjakan di rumah. Nanti tinggal kirim aja lewat email. Gimana?" tanyaku lagi berharap Arga mau menerima tawaranku. "Aku sebagai bos kamu, perlu tahu kenapa kamu mau ambil cuti selama itu," sanggah Arga cepat. "Aku mau Mas Indra kerja, jadi kalau aku masih kerja, dia akan seenaknya sendiri di rumah. Aku mau dia mencari kerja," jawabku lesu. Arga sudah banyak tahu tentang keluargaku. Dia juga sudah mengenal dekat dengan Mas Indra. Tapi dia tidak pernah tahu jika Mas Indra tidak bekerja, karena aku tidak pernah menceritakannya. Sebenarnya aku malas membicarakan hal ini pada orang lain, termasuk Arga, karena bagaimanapun ini aib rumah tangga. "Jadi selama ini suami kamu nggak kerja?" tanya Arga terkejut. Aku menggeleng, memberinya jawaban. "Berapa lama?" "Selama Faiz lahir," jawabku lagi, sambil melihat ke arah jendela. 2 tahun lebih berarti." "Ya ampun, jadi selama ini kamu jadi tulang rusuk, sekalian jadi tulang punggung keluarga." Arga semakin terkejut mendengar penuturanku barusan. Mungkin dia tidak menyangka jika aku mengalami masalah seperti wanita di luar sana. Tidak dapat dipungkiri memang, jika sekarang banyak wanita yang menggantikan posisi suaminya untuk mencari nafkah. Kamu tahu Airin, suami kamu sungguh tidak punya harga diri, karena harga diri seorang laki-laki itu ada di pekerjaannya. Dek, seperti ada yang mencubit hatiku ketika Arga berkata demikian. Karena selama ini akulah yang mungkin bersalah karena tidak pernah menegur Mas Indra untuk mencari pekerjaan. Aku tidak pernah bertindak tegas agar Mas Indra mau meninggalkan gamenya. Selama ini aku selalu beranggapan jika rumah tangga kami baik-baik saja, nyatanya rumah tangga kami sedang diambang batas. Kamu tahu sendiri kan sekarang bagaimana suami di luar sana setelah istrinya bekerja dan memiliki uang sendiri. Suami abai dengan tanggung jawab. Karena apa? Karena suami berpikir jika tanpa dia kasih uang pun, istri dan anak-anaknya tidak akan kelaparan. Istrinya kan kerja, memiliki uang sendiri, jadi untuk apa dia harus repot-repot bekerja lagi? Banyak suami yang berpikir jika membeli beras, pampers, dan juga bahan rumah tangga itu tanggung jawab bersama. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena si istri tidak pernah menegur, atau karena si istri punya uang sendiri jadi untuk menghindari pertengkaran atau cekcok. Istri berinisiatif untuk memakai uangnya sendiri. Jelas Arga panjang lebar. Aku hanya bisa terdiam mendengar penuturan Arga yang semuanya benar. Selama ini aku yang menafkahi Faiz, juga Mas Indra. Makanya Mas Indra malas mencari pekerjaan. Karena dia sudah mengharapkan semuanya di pundakku. Makanya aku pengen cuti dulu, pura-puranya aku sudah keluar dari pekerjaan ini, jawabku membela diri. Aku tahu sekarang mungkin Arga menilaiku sebagai wanita paling bodoh. Oke, sekarang kamu bisa mengerjakan semua pekerjaan untuk hari ini. Kemudian kamu bisa pulang dan mulai besok kamu bisa cuti, jawab Arga sambil menyerahkan Faiz padaku. Terima kasih Pak, ucapku sambil menunduk. Apaan sih? Jangan panggil Pak. Iya, jawabku sambil membuka pintu. Setelah keluar dari ruangan Arga, aku kembali ke ruangan kerjaku. Tidak terasa sudah pukul 4 sore, aku sedang siap-siap untuk pulang. Sengaja aku mematikan ponsel agar tidak terganggu jika sewaktu-waktu Mas Indra menelpon. Sebelum pulang aku mengaktifkan kembali ponsel. Terlihat banyak sekali pesan masuk dari nomor ibu. Kami makan siang apa? Dasar istri tidak becus. Setidaknya tinggalkan sedikit uang untuk kami membeli makanan. Kamu sengaja mematikan ponsel agar bisa bebas dari tanggung jawabmu sebagai istri kan? Kamu akan menyesal sudah menyanyiakan anak saya yang tampan. Kamu tidak tahu banyak wanita di luar sana yang antri ingin jadi istri anak saya.
Aku tersenyum membaca semua chat dari ibu mertua. Dia sangat membanggakan ketampanan anaknya, tapi dia lupa jika aku tidak bisa kenyang hanya dengan melihat wajah tampan. Ibu lupa jika cucu butuh mainan dan makanan, bukan wajah tampan ayahnya. Aku berdecak kesal, lalu mengambil tas dan kembali menggendong Faiz. Di dalam mobil, Faiz tertidur pulas karena tadi siang dia tidak tidur. Aku menatap wajah mungilnya. Dia masih kecil tapi harus menerima kenyataan jika ayah dan ibunya yang selalu bertengkar. Setelah sampai ke rumah, aku menggendong kembali Faiz yang masih tertidur pulas. Baru saja aku menginjak lantai keramik, kakiku terasa kasar karena banyak sekali debu yang belum disapu. Ternyata ibu tidak mau menyapu rumah dan mengerjakan pekerjaan sisaku tadi. Rumah juga kosong, tidak ada orang. Segera aku tidurkan Faiz di atas tempat tidur ibu yang sedang mengobrol dengan beberapa ibu-ibu tetangga. Aku melihatnya, padahal apa kurangnya indera anak saya. Dia udah tampan, baik juga, setia, itu suara ibu. Aku menghentikan langkahku. Iya ya, kok bisa begitu Bu Airin? Kelihatannya saja baik, ternyata solim sama mertua dan suami. Sahut salah satu ibu-ibu tadi. Dadaku bergemuruh hebat saat mendengar mereka berkata demikian. Iya, padahal Indra sudah menyuruhnya untuk berhenti bekerja, biar Indra saja yang menafkahi. Tapi dia menolak mentah-mentah tawaran anak saya. Ya buat apa lagi kalau bukan karena dia malas mengurus rumah dan anak. Padahal saya sudah tua, tapi menantu saya masih saja menyuruh saya untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ternyata begini kelakuan ibu di belakangku selama ini. Pantas saja dulu kedua orang tuaku tidak merestui hubungan kami. Aku menyesal, ya Allah. Tapi kan setahu kami ada Bi Mina yang ngerjain semuanya, jawab ibu-ibu lainnya. Udah dipecat sama Airin karena katanya sudah ada saya, jadi untuk apa membuang-buang uang untuk menggaji orang. Astagfirullah, ternyata Bu Airin selama ini jahat sama ibu mertuanya. Sabar ya Bu. Tega sekali ibu menjelekkan Airin di depan semua orang, ucapku yang membuat semua terkejut termasuk ibu. Dengan wajah takut, ibu mundur beberapa langkah. Ampun Airin, ampun, ibu tidak mau kamu pukul seperti kemarin, ucap ibu yang membuatku melotot. Maksud ibu apa? Tanya aku bingung. Padahal aku tahu ini semua sandiwaranya. Mereka semua terlanjur mendengar semua pengaruh fitnah keji ibu. Astagfirullah Bu Airin, kami tidak menyangka kalau ternyata selama ini Bu Airin sangat jahat sama mertua, sampai dipukul dan dijadikan babu. Ya Allah Bu Ibu, saya tidak pernah seperti itu. Halah, ngaku saja. Lihat aja tuh ibu mertuanya sampai gemetar ketakutan begitu. Tolong saya Bu Ibu, nanti setelah kalian semua pulang pasti saya akan dipukuli oleh Airin. Ya Allah, sandiwara apa ini? Aku memegang kepala yang terasa berdenyut hebat. Percuma aku menjelaskan semuanya pada mereka. Aku segera meninggalkan mereka yang menyoraki semua kesalahanku. Ku hapus air mata kasar. Baiklah, jika ibu menginginkan aku bersikap demikian, akan aku kabulkan. Loh, kamu gak kerja hari ini? Tanya ibu mertua ketika melihatku sedang mengepel rumah. Hari ini aku sengaja tidak masuk kerja, karena memang sudah mengambil cuti. Enggak Bu, jawabku tanpa menoleh ke arah ibu sedikit pun. Kamu juga masak pagi ini? Tanya ibu lagi ketika membuka tudung saji. Aku kembali mengangguk menjawab pertanyaan ibu barusan. Aku merasa sangat malas untuk berbicara panjang lebar. Dapat aku lihat dengan ujung mata ketika ibu duduk dan langsung menaruh nasi ke dalam piringnya. Padahal ibu baru saja bangun. Bahkan dia belum sempat mencuci wajahnya atau sekedar menggosok gigi. Gini dong, jadi istri, kamu itu memang harus melayani kami semua dulu, baru bisa berangkat kerja. Aku sama sekali tidak mau menimpali perkataan ibu barusan. Moodku pagi ini benar-benar tidak bagus. Karena hari ini aku rencananya akan memasang beberapa CCTV di dalam rumah. Jadi aku harus membuat ibu keluar dulu dari rumah ini untuk sementara waktu. Kakiku melangkah menuju ke arah kamar. Rencananya aku akan membangunkan Mas Indra terlebih dahulu. Kebetulan Faiz belum bangun. Mas, bangun mas, ini sudah pagi. Bukannya bangun, lihat malah menggeliat dan kembali memunggungiku. Mas, bangun. Apa-apaan sih kamu Airin? Gak sopan banget jadi istri, seru Mas Indra yang membentakku balik. Mending kamu bangun mas, ini udah pagi, ucapku sambil berlalu pergi dari kamar. Akhir-akhir ini emosiku naik, padahal semua ini aku baik-baik saja, tapi entah mengapa melihat Mas Indra yang masih tidur jam segini membuatku merasa gerah.
Kata-kata Arga kemarin itu benar-benar membuatku tersadar jika selama ini aku bukan hanya menjadi tulang rusuk, namun juga sebagai tulang punggung keluarga. "Kamu nggak kerja, Rin? Kok masih di rumah jam segini?" tanya Mas Indra. "Mulai hari ini aku udah nggak kerja lagi, Mas," ucapku pelan, namun mampu membuat Mas Indra dan ibu mertua melongo. "Apa, Rin? Kamu nggak kerja lagi? Maksudnya gimana?" Aku menganggukkan kepala sebagai jawaban dari pertanyaan Mas Indra barusan. "Kamu berhenti kerja atau dipecat?" "Aku memang mengundurkan diri, Bu, bukan dipecat, karena kan aku ingin menjadi istri soleha untuk Mas Indra. Jadi aku harus memilih salah satu dari itu, dan aku lebih memilih Mas Indra, suamiku, daripada pekerjaan yang membuat aku menjadi istri yang durhaka," jawabku santai sambil terus menyuapkan nasi ke dalam mulutku. Jika dulu aku mempunyai sedikit saja masalah keluarga dengan Mas Indra ataupun ibu, maka aku akan kehilangan selera makan. Namun tidak untuk sekarang. Bagaimanapun badai menerpa rumah tangga kami, aku tetap berselera untuk makan. "Kamu bercanda kan, Airin? Kamu nggak sebodoh itu, bukan?" bentak Mas Indra. "Maksud kamu apa sih, Mas? Aku nggak ngerti deh," tanyaku pura-pura bodoh. "Airin, kamu tahu sendiri kan kalau kamu keluar dari kerjaan itu, terus hidup kita kayak gimana ke depannya?" tanya Mas Indra sambil meremas rambutnya frustasi. Dalam hati aku ingin sekali tertawa melihat wajahnya yang ikut cemas. Sesekali aku juga mau lirik ke arah ibu mertua yang wajahnya juga tidak kalah pucat dari Mas Indra. "Kamu kenapa jadi bodoh seperti ini sih, Airin? Kamu mau melepaskan pekerjaan yang gajinya banyak seperti itu?" sambung ibu. "Aku bodoh gimana sih, Bu? Bukannya dari dulu itu ibu emang gak suka kalau aku kerja ya? Sekarang jadi malah ibu yang marah?" tanya aku lagi sambil menyelesaikan suapan terakhirku ke dalam mulutku. "Airin, kamu tahu nggak sih resikonya? Kamu keluar dari kerjaan tiba-tiba gini?" tanya Mas Indra. "Ya tahu, aku kan menjadi istri yang bisa melayani kamu dengan baik, dan juga mengurus Faiz dengan telaten. Iya kan, Bu?" "Ya, maksud ibu nggak gitu juga, Airin. Kamu bisa melayani suami kamu dan mengurus Faiz dengan telaten, tanpa harus keluar dari pekerjaan." "Ibu benar, Airin, kamu itu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Sekarang kalau kamu udah nggak kerja lagi, hidup kita gimana?" "Loh, kok kamu nanyanya gitu sih, Mas? Aku itu berhenti kerja karena ingin menjadi istri yang baik untuk kamu. Aku nggak mau mengabaikan kamu hanya karena sebuah pekerjaan," jawabku lagi, yang membuat Mas Indra memijit pelipisnya. "Aku nggak masalah kalau kamu nggak melayani aku dengan baik. Kamu lihat sendiri kan selama ini, kalaupun kamu kerja, aku tidak mempermasalahkan itu," seru Mas Indra lagi yang membuatku ingin tertawa keras. "Memang bukan kamu, Mas, tapi ibu kamu dari dulu dia memang tidak pernah menyukaiku bekerja. Lagi pula ibu benar, kodratku di sini adalah sebagai istri. Jadi aku akan mengurus kamu dan juga Faiz. Jadi sekarang gimana? Mau kamu apa?" "Ya, aku maunya kita kembali ke kodrat kita masing-masing, Mas. Kamu sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk semua kebutuhan dan keuangan yang ada di keluarga kita. Sedangkan aku sebagai istri melayani kamu dengan baik dan juga mengurus Faiz," jawabku tenang. Ibu dari tadi hanya dia memperhatikan aku dan Mas Indra yang sedikit bertentangan. Entah apa yang dipikirkan oleh ibu karena tidak biasanya dia terdiam. "Kamu kan tahu sendiri, Rin, kalau aku itu belum dapat pekerjaan. Jadi seharusnya kamu tidak keluar dulu sampai aku menemukan pekerjaan yang gajinya tinggi. Udah terlalu lama, Mas. Sejak Faiz lahir berarti itu terhitung 2 tahun aku yang bekerja. Dan kamu yang di rumah," sanggahku cepat. "Sudah cukup aku bersabar selama ini. Cukup, kalian berdua diam," bentak ibu menggebrak meja. "Airin, sekarang kamu hubungi bos kamu, bilang kalau kamu itu tidak jadi berhenti kerja." "Tapi kenapa, Bu?" "Enggak ah, aku udah ambil keputusan dan itu tidak bisa diganggu-gugat," seruku menolak perintah ibu barusan. Matanya nyalang menatapku karena menolak permintaannya barusan. Masa bodoh aku tidak peduli lagi dengan mereka. Baru aku tes begini saja, mereka sudah kalang kabut. "Kamu belum ngerti juga maksud ibu. Kamu kan tahu sendiri kalau suami kamu itu sekarang lagi nggak ada pekerjaan." "Ya Mas Indra tinggal nyari kerja aja, Bu. Lagian kan nggak usah kerja kantoran untuk menghasilkan uang." "Aku nggak malu kok. Mas mau kerja apa aja. Yang penting halal dan berkah." "Kamu memang nggak malu, wong kamu istri yang zolim. Anakku yang malu, masa ganteng-ganteng gitu kerjanya serabutan. Terus kalau cuma duduk di rumah sambil main game dan dinafkahi sama istri, Mas Indra nggak malu?" tanya aku yang membuat wajah keduanya memerah. Suasana pagi ini sudah menegang karena mereka mengetahui aku sudah tidak bekerja lagi. Mas Indra dan ibu mungkin tidak habis pikir. "Ibu nggak habis pikir sama pikiran istri kamu ini, Indra. Rasanya kepala ibu hampir saja pecah jika melihat kelakuannya."
Airin, kamu seharusnya bilang dulu dong kalau mau berhenti kerja. Kamu tahu sendiri kan sekarang nyari kerja itu susah. Ini kan aku udah bilang sama kamu, Mas. Seharusnya kamu berterima kasih lah sama aku. Atau setidaknya kamu bangga punya istri kayak aku. Bukannya kamu yang bilang malam itu kalau aku harus menuruti kemauan ibu, biar ibu cepat pulang dari sini. Mendengar ucapanku barusan, membuat ibu mengalihkan pandangannya ke arah Mas Indra. Kamu bilang begitu sama Airin? Tega kamu mau ngusir ibu dari sini? Anak durhaka kamu, Indra. Enggak kok, Bu. Airin, kamu apa-apaan sih ngomong kayak gitu barusan? Kamu mau ngefitnah aku? Kok kamu jadi marah-marah sih, Mas? Kan yang aku bilang barusan kenyataan. Fakta kalau kamu nyuruh aku untuk menuruti kemauan ibu, biar ibu bisa cepat pulang. Memang malam itu Mas Indra pernah mengatakan jika aku harus menuruti kemauan ibunya, agar menjadi istri yang baik dan bisa melayani suami dengan baik. Ya, tapi tidak seharusnya kamu bilang kayak gitu di depan ibu. Itu sama saja kamu memperkeruh keadaan. Sebenarnya ada rasa sakit yang teramat dalam, sakit yang tidak bisa aku jelaskan, apalagi menerima bentakan dari Mas Indra. Sepertinya istri kamu memang ingin kita bertengkar. Buktinya aja dia sekarang mencoba untuk mengadu domba kita. Terserah ibu mau berpikir apa, yang jelas sekarang aku sudah mengikuti kemauan kalian. Namun rupanya langkahku dicegah oleh Mas Indra. Mau kemana kamu? Pembicaraan ini belum selesai. Bentak Mas Indra. Masih memegang tanganku, dia mencengkramnya dengan sedikit erat. Lepas, Mas, kamu mau lukain aku? Lebay, ejek ibu sambil mencebikkan mulutnya. Makanya kamu duduk dulu, jangan asal pergi kalau orang lagi ngomong. Terpaksa aku kembali duduk. Memangnya kamu mau ngomongin apa sih, Mas? Bukannya semuanya sudah beres ya? Tanya aku. Beres apanya? Kamu harus mikir dulu gimana hidup kita ke depannya setelah kamu keluar dari kerjaan. Kok aku sih, Bu? Aneh, yang kepala rumah tangga di rumah ini kan Mas Indra, bukan aku. Kamu jangan mengolok-olok ibu ya, Airin. Siapa yang mengolok-olok ibu sih? Yang Airin bilang barusan kan semuanya kenyataan. Itu tadi. Kamu terus saja mengatakan mau menjadi istri yang baik dan melayani suami. Kalau kamu memang mau menjadi istri yang baik, kamu tidak harus keluar dari pekerjaan. Tapi yang Airin bilang itu kan benar apa adanya. Di mana coba letak kesalahannya? Stop. Aku bilang stop bertengkar, teriak Mas Indra yang membuatku dan ibu terkejut. Aku capek tau nggak lihat kalian bertengkar, lanjut Mas Indra. Aku juga capek, Mas, capek nurutin kemauan kalian. Kamu juga, Airin. Aku tahu kamu mau menuruti kemauan ibu, tapi kamu nggak harus keluar dari kerjaan. Kamu kan tahu sendiri kalau Mas belum dapat kerja. Tabunganku masih ada sekitar 5 juta lagi, Mas. 3 juta kamu pakai untuk membeli ponsel, sedangkan 2 juta lagi untuk biaya hidup kita sebulan ini. Aku rasa cukuplah 2 juta itu, sampai kamu mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya uang tabunganku masih sangat banyak di rekening lain, hanya saja Mas Indra tidak mengetahuinya. Biarlah Mas Indra berjuang dulu mencari pekerjaan, yang penting sekarang dia harus belajar bertanggung jawab atas statusnya. Jujur aku masih berharap agar Mas Indra mau berubah. Kalau begitu ibu yang pegang uang itu dan mengaturnya dengan baik. Kalau ibu mau ya silakan aja, aku akan memberikan uang itu sama Mas Indra. Nanti biar Mas Indra saja yang memberikan uang itu pada ibu. Wajah ibu berbinar, ada senyum yang terbit di wajahnya. 2 juta itu cuma untuk bulan ini aja, Airin, gak sampai aku gajian, ucap Mas Indra tidak terima. Memangnya kamu mau kerja apa, Mas? Kalau kamu kerja serabutan atau kuli di pasar, aku rasa kamu dibayar harian. Kuli pasar kamu bilang? Enggak, enak saja suami setampan ini mau kamu suruh jadi kuli pasar. Iya, aku juga enggak maulah kerja jadi kuli pasar. Yang benar aja, sahut Mas Indra. Kan aku bilang misalnya, kalau kamu mau cari kerja kantoran ya silakan, Mas. Intinya, aku sama sekali tidak keberatan kamu mau kerja apa aja, asalkan halal dan berkah. Mas Indra terlihat menarik nafasnya dalam-dalam. Ya udah, kalau enggak ada yang ingin dibicarakan lagi, aku mau ke kamarnya Faiz, kayaknya dia udah bangun deh. Itu ada suaranya, pamitku. Jangan lupa kamu beresin ini di dapur, seru ibu. Aku tidak menjawabnya lagi seruan ibu barusan. Kamu mau kemana, Mas? Tanya aku saat melihat Mas Indra sudah rapi. Tapi setelah aku memandikan Faiz, aku langsung membersihkan dapur. Seharian ini aku disibukkan dengan pekerjaan rumah. Aku mau pergi sebentar. Oh ya, mana uang yang tadi kamu bilang itu? Tapi jawab dulu, kamu mau kemana? Atau kamu mau cari kerja ya?
Karena jika dilihat dari penampilannya sama sekali tidak menunjukkan jika Mas Indra ingin mencari pekerjaan. Bukan, aku mau beli ponsel dulu, nyari kerjanya besok aja. Tidak lama kemudian terlihat ibu juga keluar dari kamarnya. Ayo, jadi kan kita pergi? Tanya ibu. Jadi bu, ini aku lagi nunggu uang yang dikasih sama Airin. Nunggu apa lagi kamu? Cepetan ambil uangnya, kami mau pergi nih. Baguslah jika ibu ikut bersama Mas Indra, jadi aku bisa menyuruh orang agar langsung memasang CCTV di beberapa titik. Setelah mengambil uang yang aku janjikan tadi pagi, aku langsung menyerahkan semuanya pada Mas Indra. Sini biar ibu aja yang pegang, sentak ibu. Ingat ya Airin, waktu kami pulang nanti rumah udah harus rapi. Mas pergi dulu ya, jangan lupa kerjakan pesan ibu. Entah sudah berapa kali Mas Indra menyakiti perasaanku dengan kata-katanya. Papa mau kemana mah? Papa mau pergi sebentar sama nenek. Faiz kok nggak main lagi? Tanyaku balik. Aku berjongkok. Bosan, kita pergi ke tempat Om Arga saja yuk mah. Aku pengen makan es krim, rengek Faiz. Kalau Faiz pengen es krim, ada kok di kulkas. Kemarin mama sengaja beli buat kamu. Beneran mah, tapi aku takut kalau nenek tahu. Nenek kan nggak bolehin aku makan es krim. Katanya kalau Faiz banyak makan es krim, jadi saya bisa bodoh. Gak apa-apa, sekarang kan gak ada nenek. Kita makan sembunyi-sembunyi ya, biar gak ketahuan. Aku kemudian membuka kamar ibu dan langsung merapikan tempat tidurnya. Namun fokusku teralihkan pada ponsel ibu yang berdering. Rupanya ibu lupa membawa ponselnya tadi. Aku mengambil ponsel ibu yang masih menyala. Kemudian tidak sengaja membaca pesan yang barusan masuk. Mataku terbelalak sempurna saat membaca pesan yang dikirim oleh seseorang. Aku langsung terduduk di tepi ranjang sambil memegang dada yang bergemuruh hebat. Airin, ini kok rumah berantakan kayak gini? Ya ampun, pusing ibu liatnya. Aku yang sedang menata makanan di atas meja makan segera menghentikan aktivitas. Dengan cepat aku berlari ke arah depan agar ibu berhenti berteriak. Apa sih bu, teriak-teriak, pulang-pulang itu ngucapin salam. Ucapku yang dibalas, lirikan sinis oleh ibu. Kamu aja yang budek, orang ngucapin salam kamu gak dengar, sanggah ibu sambil berlalu pergi. Aku hanya harus bersabar beberapa saat lagi. Airin, kamu masaknya kok banyak banget sih? Seru Mas Indra ketika kami sudah di dapur. Ya biasanya juga kayak gini kan mas? Jawabku sambil menyendokkan nasi ke dalam piring. Ibu juga dong, tolong taruh nasi ke dalam piring ibu. Ibu sambil menyodorkan piringnya. Aku segera mengambil piring yang disodorkan oleh ibu. Gini dong jadi menantu. Itu tuh gak seberapa kalau dibandingkan capeknya ibu membesarkan suami kamu dulu. Apa hubungannya? Ibu capek ngurus Mas Indra kan gak ada hubungannya sama aku. Sanggahku dengan cepat. Kadang-kadang pikiran ibu sangat pendek memang. Ya adalah hubungannya. Nih ya, ibu itu capek ngurus Indra dari kecil sampai dia besar. Pas udah besar nikahnya sama kamu, nafkahin kamu. Itu artinya kamu cuma ngambil labanya aja. Bener itu, makanya kamu harus banyak-banyak terima kasih sama ibu Airin, sambung Mas Indra. Untung saja aku belum makan, jika tidak mungkin aku akan tersedak makanan mendengar penuturan mereka berdua. Kebalik kali bu, yang ada tuh aku yang selama ini nafkahin anak ibu. Dari Faiz lahir, aku yang kerja sampai sekarang. Terus ibu pikir saya pas lahir langsung segede ini? Enggak bu, saya juga diurus dan dibesarkan oleh ibu dan ayah saya. Jadi bukan saya saja yang harus berterima kasih, kalian juga harus berterima kasih sama ibu saya. Karena anak yang mereka urus dari kecil sudah bisa menafkahi anak ibu, sanggahku menerangkan. Ibu dan Mas Indra terlihat terkejut mendengar ucapanku barusan. Ibu terlihat sedikit membuka mulutnya. Kamu kok perhitungan banget sih Airin? Apa-apa diungkit. Gak berkah tahu, gak pahala kamu. Lagian rezeki yang kamu dapat selama itu sebagian karena doaku. Terang Mas Indra emosi. Aku bukan perhitungan mas, aku cuma menjelaskan kalau selama ini kodrat kita sebagai suami istri kebalik. Sudah, diam kalian, kamu juga Airin. Taunya ngejawab aja, bisa gak sih sesekali kamu diam dan dengar aja nasihat saya. Akhirnya kami makan dalam diam. Kamu jadi beli ponsel mas? Jadi dong, tapi ya itu uang yang kamu kasih dikit banget. Ponsel harga 3 juta itu jelek banget, tapi ya terpaksa aku beli daripada gak ada. Seharusnya kamu bersyukur mas, aku masih ada simpanan uang 5 juta itu untuk kita bertahan hidup. Kalau kamu mau ponsel yang mahal dan remnya gede, kamu bisa beli nanti kalau udah ada kerja.
Lihat nih Indra, istri kamu tidak pernah sekalipun dia tidak menjawab kalau kita nasihatin. Mas Indra terlihat menghela napas panjang. Udahlah, aku mau tidur, capek, tahu nggak? Ucap Mas Indra yang langsung bangkit dari duduknya. Setelah ibu dan Mas Indra pergi, aku langsung membereskan sendiri peralatan makan. Untung saja Mas Indra sudah tidur di kamar kami, jadi dia tidak mungkin melihat jika aku sedang bekerja dari rumah. Semoga saja dengan begini Mas Indra mau mencari pekerjaan. Airin, di mana kamu? Teriak ibu saat aku sedang mengerjakan proposal di kamar Faiz. Dengan cepat aku menyimpan semua data dan juga menutup layar laptop. Airin, teriak ibu lagi. Ada apa sih bu? Jangan teriak-teriak, nanti Faiz bangun. Kamu kan tadi yang balas pesan di ponsel saya, tanya ibu sambil menunjukkan layar ponselnya yang menyala. Layar itu menunjukkan pada aplikasi hijau yang aku otak-atik tadi pagi. Aku cuma balas pesan teman ibu, biar dia nggak usah cari ibu kemana-mana. Kasihan loh bu, dia sampai menelpon 5 kali. Gila kamu, kalau sampai dia datang kemari kamu harus tanggung jawab. Lah, kok aku sih? Kalau ibu nggak mau dia datang ke sini, mending ibu pulang aja deh ke rumah sendiri. Tentu saja ibu sangat takut jika temannya itu datang kemari. Karena tadi pagi saat aku sedang menyapu di kamar ibu, aku membalas pesan dari temannya menanyakan keberadaan ibu. Ternyata ibu sengaja datang kemari dan tinggal di sini karena dia lari dari teman-teman arisannya di sana. Ibu sudah mengambil arisan sejak awal, namun dia enggan untuk membayar tunggakan. Pantas saja ibu tidak mau pulang lagi ke sana. Aku sengaja memberitahukan jika ibu ada di sini biar tetanggaku semua tahu bagaimana sifat asli ibu mertuaku. Ada apa sih selalu aja ribut, ganggu tidur siang aja. Tiba-tiba Mas Indra datang. Aku juga bingung kenapa ibu kalau bicara itu harus dengan nada yang tinggi. Padahal di rumah ini tidak ada orang yang tuli. Untung saja sifat itu tidak turun ke Mas Indra. Ini nih istri kamu buat ulah lagi. Lama-lama ibu gila tau nggak tinggal di sini. Ya kalau nggak nyaman ya tinggal pulang aja bu. Susah amat. Emangnya kamu buat apa lagi sih Airin? Kayaknya selama ibu tinggal di sini kamu berubah banget ya. Jadi ngebantah terus. Apa sih mas? Selalu aja aku yang salah. Kamu baru datang jadi kamu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi jangan asal teriak. Balasku tak kalah garang. Indra, asal kamu tahu ya, istri kamu ini sudah dengan lancang membuka ponsel ibu. Dia juga berani membalas pesan di WA ibu. Benar apa yang dibilang sama ibu Airin? Iya mas, benar. Itu artinya kamu salah, wajar ibu marah-marah karena kamu sudah lancang. Tapi dengan begitu aku jadi tahu mas rahasia ibu. Ibu sengaja datang dan tinggal di sini karena ibu dikejar-kejar hutang. Mas Indra tampak sedikit terkejut. Mendengar penjelasanku barusan, dia langsung mengalihkan pandangannya ke arah ibu. Ibu, benar begitu? Ibu ngutang lagi? Dulu pernah beberapa kali ketika kami baru saja menikah. Ibu mengambil pinjaman pada bank, tetapi selebihnya ibu tidak lagi mau membayar. Ibu mengambil uang dari bank untuk membeli kalung emas. Terpaksa waktu itu aku memberikan uang pada Mas Indra untuk membayarkan tunggakan ibu. Ibu pernah juga mengambil pinjaman pada rentenir di kampungnya. Alhasil aku dan Mas Indra juga yang membayarnya. Ibu bukan ngutang, tapi ibu main arisan Indra. Kamu jangan mau dihasut sama perempuan ini. Sama aja bu, ibu kan udah dapat arisannya. Terus sekarang gak mau bayar, itu namanya apa coba kalau bukan ngutang? Diam kamu, kalaupun saya ngutang, apa urusannya sama kamu? Gak ada kan? Jadi beneran ibu ngutang? Tanya Mas Indra, memastikan lagi pada ibu. Udah ibu bilang kan kalau ibu bukan ngutang, ibu cuma main arisan. Terus ibu udah bayar? Melihat jawaban dari ibu barusan membuat Mas Indra frustasi. Berkali-kali Mas Indra menggaruk kepalanya yang aku yakin tidak gatal. Ya ampun bu, kok bisa sih ibu main arisan tapi gak bilang-bilang dulu sama aku? Buat apa coba ibu main arisan? Gerutu Mas Indra. Ibu itu malu tahu nggak kalau nggak ikutan main arisan sama teman-teman ibu di kampung. Mereka kan taunya kamu kerja kantoran di sini, punya gaji gede, punya rumah mewah. Ya, ibu malulah kalau nggak main arisan. Aku juga tidak habis pikir bagaimana jalan pikiran ibu saat ini. Ya terus sekarang gimana coba? Indra nggak ada uang buat bayar arisan itu. Aku dari tadi hanya diam, ikut melihat ke arah mereka secara bergantian. Kenapa? Apa aku salah lagi? Tanya aku pada ibu. Iyalah, kalau sampai Bu Sumarni datang kemari, kamu harus tanggung jawab. Apaan sih bu? Yang ngutang siapa, yang bayar siapa? Balasku lagi. Itu karena kamu udah ngasih tahu kalau ibu ada di sini, makanya jadi orang itu jangan suka mencampuri urusan orang lain. Kamu juga Airin, kenapa mesti ikut campur urusan ibu?
Gak enak kan Bu, rasanya ada orang yang ikut campur dalam urusan pribadi kita. Begitu juga aku Bu, aku gak suka kalau ibu terlalu masuk dan mengatur rumah tangga kami. Aku sengaja menyindir ibu dengan ucapanku barusan. Kamu nyindir saja, Indra itu anak saya, cuma dia anak saya satu-satunya. Gimana bisa saya melihat dia menjadi tidak terurus, bagai laki-laki gak punya istri. Kamu jangan keterlaluan, Airin. Ibu aku itu ibu kamu juga, dia bukan orang lain. Jadi wajar kalau dia ikut campur dalam urusan rumah tangga kita. Terus aku sebagai menantu tidak boleh ikut campur urusan ibu mertuaku sendiri gitu. Kilahku lagi. Capek memang ngomong sama istri. Kayak kamu, pokoknya ibu gak mau tahu kalau sampai Bu Sumarni datang ke sini, Airin harus membayar semua hutang ibu, titik. Mau kemana kamu pagi-pagi begini sudah rapi? Tanya ibu. Aku mau pulang ke rumah ayah dan ibu sebentar. Tadi katanya mereka sudah rindu sama Faiz. Jadi aku sekalian nganterin Faiz ke sana. Pagi-pagi begini. Jawabku singkat. Kamu belum masak ya? Mungkin ibu sudah ke dapur dan mengecek apakah aku sudah memasak apa belum. Nenek kenapa suka sekali bersuara besar? Tanya Faiz ketika aku sedang memakaikannya baju. Airin, kamu dengar gak sih kalau saya ngomong? Bentak ibu. Emangnya ibu ngomong apa? Tanyaku pura-pura tidak mengerti. Saya tanya kamu masak atau enggak? Kenapa sampai jam segini kamu belum masak? Hari ini aku enggak masak Bu. Kalau ibu lapar masak aja sendiri. Sebenarnya sudah sejak dari kemarin ibu dan ayah ingin kesini. Hanya saja aku melarangnya karena tidak ingin terjadi pertengkaran. Udah berani kamu ya? Terhitung sejak saya kemari sepertinya kamu tidak pernah melayani saya dengan baik. Bu, jangan teriak kalau bicara. Faiz sampai ketakutan. Makanya kalau kamu tidak mau saya teriak-teriak, kamu itu masak, kerjakan kerjaan rumah. Kalau lapar masak, jangan jadi mertua pemalas dan beban untuk menantu. Balasku sambil melenggang pergi dari hadapan ibu. Sengaja aku senggol sedikit bahu ibu agar aku bisa keluar dari kamar Faiz. Kalau kamu keluar tanpa memasak untuk kami, maka saya akan ngutang di warung tetangga atas nama kamu. Bu, bisa nggak sih sekali ini aja jangan buat masalah? Aku tuh capek bertengkar terus sama ibu. Makanya kamu masak. Bu, selama ini aku udah nurutin semua kemauan ibu. Aku bahkan meninggalkan pekerjaan biar bisa melayani kalian dengan baik. Tapi yang aku buat itu semuanya percuma. Jangankan bersikap baik padaku, ucapan terima kasih saja tidak. Ibu lihat sampai sekarang Mas Indra bahkan belum bangun. Untuk mencari pekerjaan jam segini dia masih tidur tanpa memikirkan apa yang akan kita makan nanti. Aku bahkan memberikan uang 2 juta terakhirku pada ibu. Karena katanya ibu mau mengelolanya dengan baik. Untuk saat ini stok di kulkas masih ada, bahkan mungkin cukup untuk beberapa hari ke depan. Uang yang dipegang ibu 2 juta itu sama sekali belum terpakai. Aku juga sama. Cara memberikan uang itu pada ibu, agar dia tahu bagaimana pengeluaran di rumah ini. Ngasih uang 2 juta aja ngungkit kamu. Lagian uangnya juga udah hampir habis tuh, jawab ibu santai. Dia mengambil beberapa cemilan yang ada di atas meja. Kemudian memakannya sambil menonton infotainment di TV. Lah kok bisa habis Bu? Kan baru 2 hari yang lalu aku kasihnya. Ya udah habis lah, kemarin itu ibu ambil baju yang dijual sama Bu Siti tetangga kamu. Astagfirullah, aku gak habis pikir. Tahu gak dengan jalan pikiran ibu, itu uang untuk kebutuhan kita. Bukan untuk beli baju. Kamu pikir baju ibu bukan kebutuhan? Itu kebutuhan pokok, tahu gak? Aku memang tidak pernah memberikan ibu baju, tapi ibu sadar enggak siapa yang ngasih uang bulanan tiap bulannya? Ibu pikir yang ngirim uang itu anak ibu yang pemalas itu? Enggak, itu uangku. Mama, jangan marah-marah, ucap Faiz. Tok tok tok, assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar salam dari luar. Aku terpaksa melangkah meninggalkan ibu yang masih santai di depan TV. Bu Airin, ibunya ada. Saya mau nagih cicilan baju yang diambil kemarin. Ucap Bu Siti. Ada Bu, masuk aja ke dalam. Ibu lagi nonton TV. Jawabku sambil tersenyum simpul. Setelah Bu Siti masuk ke dalam, aku langsung pergi menuju mobil. Biarlah ibu ditagih sendiri tanpa ada aku. Biar ibu-ibu di sini pun tahu bagaimana sifat asli ibu mertuaku itu. Belum habis hutang di kampung sama Bu Sumarni, sekarang udah utang lagi sama Bu Siti. Kamu gak apa-apa Airin? Kayaknya masalah kamu berat banget ya, tanya Arga saat kami sedang makan siang di kantin kantor. Ku balas pertanyaan Arga barusan dengan seulas senyum.
Lalu aku fokus lagi dengan makanan di depanku. Airin, kalau tidak sanggup tinggalkan, ucap Arga lagi yang membuatku membalas tatapannya. Tidak semudah itu, ini pernikahan bukan permainan. Jadi kamu memilih untuk bertahan dan memperbaiki semuanya sendiri. Sedangkan kamu tahu jika kesalahan itu terletak pada mereka. Tidak mungkin kan kamu yang memperbaiki semuanya, sedangkan yang merusak itu adalah pihak lain. Balas Arga, dia memang belum menikah, tapi pemikirannya sudah sangat matang. Aku hanya memikirkan Faiz, dia masih membutuhkan sosok ayah. Kamu itu pintar Airin, tapi kenapa dalam hal seperti ini kamu terlihat sangat bodoh? Ejek Arga. Aku bukan bodoh, tapi aku yakin semua wanita juga sama seperti ini. Karena menurutku kesalahan Mas Indra ini masih bisa diperbaiki. Dia bukan selingkuh, dia bukan KDRT juga. Dia cuma malas kerja aja. Bukankah itu bisa ditolerir? Menurutku ya, selama masih bisa diperbaiki, kenapa harus dihilangkan? Yang inti permasalahannya sekarang itu adalah ibunya Mas Indra. Sebelum dia datang, keluarga kami baik-baik aja. Sambungku lagi, meskipun suami kamu tidak bekerja. Dan kamu menggantikan dia sebagai tulang punggung. Begitu kan maksud kamu? Ya, bukan gitu juga, sanggahku. Airin, sudah berapa kali aku bilang kalau harga dirinya laki-laki itu ada di pekerjaannya, ada di tanggung jawabnya. Kalau suami kamu memilih tidak bekerja dan memilih untuk memanfaatkan kamu, apakah itu pantas disebut keluarga? Emangnya kamu gak pengen apa? Dibelikan kado sama suami kamu? Diajak jalan-jalan menggunakan uangnya, sedangkan uang yang kamu hasilkan bisa untuk kalian tabung, atau kamu beli perhiasan? Kamu jangan pernah menggunakan Faiz untuk bertahan di situ, karena aku yakin suatu hari Faiz pasti akan mengerti jika dia sudah dewasa, sambung Arga. Jadi menurutmu aku harus minta pisah gitu? Ya kenapa enggak? Dia aja tidak pernah memikirkan perasaan kamu. Buktinya dia lebih membela ibunya daripada kamu. Seharusnya itu dia bisa menjadi penengah yang baik, karena kamu bukan lagi orang asing. Posisi kamu sebagai istri itu seharusnya seimbang dengan posisi seorang ibu. Itu pun kalau dia mencintai kamu dengan tulus. Cinta tulus? Apakah Mas Indra masih mencintaiku dengan tulus? Aku rasa tidak. Mas Indra sudah banyak berubah akhir-akhir ini. Kamu ngasih saran atau malah jadi kompor sih? Buat aku makin bingung, tahu nggak? Kamu mah dari dulu susah dibilangin. Jangankan aku, orang tua kamu aja yang ngelarang untuk nikah sama si Indra itu. Kamu bantah, apalagi aku. Sindir Arga yang membuatku tertawa. Kamu jangan ngungkit deh. Kamu tahu nggak, ternyata yang datang kemarin mewakili perusahaan Ceko itu si Dava. Aku nggak nyangka bakalan ketemu dia di situasi yang kayak gini. Ucapku lagi menceritakan hal kemarin ketika aku meeting. Emangnya kamu nggak tahu si Dava udah jadi CEO? Dia keren banget tahu. Lebih keren daripada si Indra itu. Tapi si Dava nggak bisa ngalahin aku ya kan? Gila Arga so ganteng. Aku pikir kamu belum tahu. Kalau aku tahu klien itu Dava, aku nggak bakalan mau pergi gantiin kamu. Balasku kesal. Sebenarnya kami bertiga dulu itu cukup dekat. Hanya saja ketika aku menolak lamaran Dava, hubungan kami jadi renggang. Rasanya sangat canggung jika harus kembali dekat seperti dulu. Apalagi saat ini, aku sudah berstatus sebagai istri orang. Mas Indra juga bakalan marah jika tahu aku berteman kembali dengan mereka. Aku sengaja nggak sih tahu kamu, soalnya kalau aku kasih tahu, kamu pasti nggak mau pergi, jawab Arga. Kamu ngerokok lagi? Tanya aku menatapnya tidak suka. Sesekali doang, pas aku lagi stres aja, jawab Arga yang membuat keningku berkerut. Emangnya ada masalah apa sih? Tanya aku penasaran. Gak ada sih, nantilah kapan-kapan aku cerita, soalnya masih belum pasti juga. Dan aku belum bisa menyelesaikan masalah itu, jawab Darum. Yang semakin membuatku penasaran, aku menatapnya dengan pandangan tidak suka. Pik banget tau gak, buat orang penasaran aja. Udahlah, aku mau balik dulu, soalnya masih ada kerjaan. Bye, Pak Bos. Suruhku sambil bangkit dan pergi meninggalkan Arga yang masih merokok. Setelah mendengar saran dari Arga barusan, sepertinya aku mempunyai ide untuk membuat Mas Indra berubah. Aku akan menyuruhnya untuk mencari pekerjaan. Jika dia masih tidak mau, maka aku akan mengancam minta cerai. Apalagi jika ibunya masih tidak mau pulang. Tapi jika Mas Indra memang lebih memilih membela ibunya, aku akan meminta cerai beneran. Sepertinya hidup sendiri juga tidak terlalu mengenaskan. Buktinya selama ini aku bisa mencari uang sendiri.
Semoga saja Mas Indra masih bisa berubah. Saat sedang bekerja ponselku beberapa kali berdering. Sudah sejak tadi aku mengabaikannya karena pekerjaanku masih terlalu banyak. Ya Mas, kenapa? Kamu gila ya Airin? Kamu kenapa sih dikit-dikit ngadu sama orang tua? Kamu mau membongkar aib keluarga kita sendiri ya? Bentak Mas Indra. Kamu apa-apaan sih Mas? Nelpon bukannya ucap salam malah marah-marah. Kamu yang apa-apaan? Kamu ngadu apa aja ke ayah sama ibu? Sekarang mereka ada di sini lagi bertengkar dengan ibuku. Apa Mas? Kamu serius? Tanya aku lagi memastikan. Aku tidak menyangka jika ayah dan ibu nekat ke rumah untuk melabrak ibunya Mas Indra. Karena sebelumnya aku sudah mewanti-wanti jika akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Kamu pikir aku bercanda? Hampir saja aku mati karena dicekik sama ayah kamu waktu aku masih tidur. Ya udah aku pulang sekarang. Ayah masih di situ enggak? Masih. Ayah kamu lagi ngusir ibuku. Pulang sekarang atau aku akan melaporkan tindakan ayah kamu ke polisi. Ancam Mas Indra. Aku tidak peduli dengan ancaman Mas Indra barusan. Segera aku mematikan telepon dan menyimpan ponsel ke dalam tas. Nis, aku titip proposal ini ya. Nanti kalau pada Arga minta, kamu kasih sebentar, bilang aja aku pulang duluan. Urgen. Aku memberikan setumpuk proposal yang aku kerjakan tadi. Baik Bu Airin. Enak ya jadi teman dekatnya bos. Bisa pulang seenaknya kapan aja. Sindir Feli yang mejanya memang berdekatan dengan Nisa. Ya dong, pokoknya aku gak usah jual murah deh untuk bisa dekat sama Pak Bos. Balasku yang membuat Nisa ikut tertawa. Dia kira aku tidak tahu jika selama ini Feli selalu mendekati Arga. Hanya saja perasaannya itu ditolak mentah-mentah oleh Arga. Heh, apa maksud kamu barusan? Mau ngehina aku? Oh, tenang dulu, nyindir bisa. Kok dibalas sindir marah? Ucapku santai sambil melenggang pergi dari hadapan mereka. Dia selalu menyindirku dan memfitnahku pada semua karyawan di sini. Setelah sampai ke parkiran mobil, aku langsung menancap gas untuk pulang ke rumah. Arga sempat menelpon dan menanyakan aku kemana. Kujelaskan saja jika terjadi pertengkaran kecil antara ayahku dan ibunya Mas Indra. Semoga saja Arga bisa mengerti keadaanku kali ini. Sesampainya di rumah, aku melihat mobil ayah dan ibu masih terparkir di halaman. Ada juga motor perangkat desa. Apa masalahnya sudah sejauh ini? Dan cepat aku turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, ucapku memberi salam. Ternyata di dalam rumah sudah ada 2 orang perangkat desa dan juga ibu dan ayah. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak. Aku melihat mereka secara bergantian. Bu, ayah, ada apa ini? Baru pulang kamu? Orang tua kamu hampir buat aku mati tahu nggak? Bentak Mas Indra yang tiba-tiba bangkit dari duduknya. Aku sangat terkejut dengan reaksinya barusan. Tenang dulu Pak, kita bisa selesaikan ini secara baik-baik. Sebaiknya Pak Lurah pulang saja biar urusan keluarga ini kami selesaikan sendiri, usir Mas Indra. Tahu tuh, suka banget ikut campur urusan orang lain, saut ibu mendukung ucapan anaknya. Ya sudah kalau begitu kalian selesaikan sendiri saja urusan ini, tapi ingat, jangan sampai membuat warga lain terganggu, dan Anda sepertinya bukan warga saya. Sebaiknya kalau di sini jangan lama-lama, permisi seru Pak Lurah. Maaf Pak, ucapku sambil sedikit menundukkan kepala. Tidak enak rasanya ketika mereka tidak membalas senyumku. Ini semua gara-gara ibunya Mas Indra, rumah tanggaku jadi kacau balau seperti ini. Setelah mereka pergi dan juga rumah sudah lengang, aku kembali duduk dekat ayah. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kenapa semuanya jadi runyam seperti ini? Kamu mau tahu apa yang terjadi? Ayah dan ibu kamu datang lalu mengusir saya dari sini. Ayah kamu juga masuk ke dalam kamar kalian dan menyeret anak saya keluar. Mereka harus dipenjara karena sudah berbuat onar di rumah orang, sungut ibu berapi-api. Ayah kamu itu bukan cuma nyeret aku, dia juga mencekik dan menamparku. Kenapa? Kamu kecewa karena ayah memukul suamimu? Atau kamu mau marah karena ayah mengusir ibu mertuamu? Tanya ayah, membalas tatapanku. Aku kecewa kenapa ayah tidak berhasil mengusir ibu mertuaku. Kenapa harus menunggu aku pulang? Tanya aku yang membuat Mas Indra dan ibunya menggebrak meja. Apa-apaan sih kamu, Airin? Kamu nggak tahu siapa yang salah di sini? Diam kamu. Jadi selama ini kamu bukan hanya jadi beban untuk anak saya. Ternyata kamu juga melakukan kekerasan verbal terhadap Airin, teriak ayah. Gimana anak saya nggak bentak? Anak kamu itu tidak pernah bisa diberi nasihat. Dia selalu menjadi istri pembangkang. Mungkin seperti itulah yang menurun dari ayahnya. Saya tahu bagaimana Airin. Sudah sejak dari dulu memang saya tidak pernah merestui hubungan kalian, karena saya tahu akan seperti ini jadinya.
Dan kamu Indra, bukankah sudah berkali-kali saya katakan, jika kamu sudah tidak mencintai anak saya lagi, jangan buat dia sedih dan datang pada saya dan katakan jika saya harus menjemput anak saya kembali. Bukan begini caranya. Kamu menjadikan dia sebagai tulang punggung keluarga. Di mana letak tanggung jawab kamu sebagai laki-laki? Di mana letak rasa malu kamu sebagai kepala rumah tangga? Airin selalu membela kamu di depan kami keluarganya. Dia selalu mengatakan jika kamu sudah mulai berubah dan mau mencari pekerjaan. Tapi nyatanya apa? Sampai detik ini pun kamu tidak pernah memberi nafkah kepada anak saya. Sudah terlalu lama saya mendiamkan masalah ini, karena saya sadar jika ini bukan ruang lingkup saya, tapi ibu kamu seenaknya saja masuk dan mengatur semuanya. Kalian pikir anak saya babu, yang dengan seenaknya saja kalian nyuruh ini dan itu. Kalian memang manusia tidak punya pikiran. Dan kamu Indra, bukannya berterima kasih pada anak saya yang sudah menafkahi kamu dan ibu kamu, yang sudah melahirkan dan merawat anak kamu, dan yang sudah melayani kamu dengan baik. Kamu malah membela ibu kamu yang membuat anak saya hampir stres. Kalau kamu memang masih mau diatur oleh ibu kamu, tolong kembalikan saja Airin pada saya. Saya akan mengembalikan kodratnya sebagai wanita. Ucap ayah panjang lebar yang membuat dadaku semakin sesak. Refleks, aku bangkit dan memeluk ayah dengan erat. Benci terhadap Mas Indra. Cari wanita lain yang bisa kalian atur. Cari wanita lain yang mau bekerja banting tulang untuk kalian dan mau melayani kalian dengan baik. Sambung ayah lagi yang semakin membuatku terisak. Tidak, sampai kapanpun kami tidak akan pernah bercerai. Saya tidak akan mau melepaskan Airin begitu saja. Ucap Mas Indra lantang sambil mengibaskan tangannya ke udara. Kalau begitu jadilah laki-laki yang bertanggung jawab, yang tegas dan jadi penengah antara ibu kamu dan istri. Jangan membela satu pihak. Seumur hidup baru kali ini aku melihat ayah membela aku mati-matian. Kalian jangan pernah memojokkan anak saya. Kalian kan tahu sendiri zaman sekarang menjadi pekerjaan itu sangat susah. Jadi jangan maksa dong, sahut ibu, yang semakin memperkeruh suasana. Aku tertawa mengejek saat mendengar pembelaan ibu barusan. Beginikah didikan ibu pada anaknya? Jadi kamu berharapnya seperti apa? Anak saya akan menafkahi anak kamu begitu? Tanya ayah sambil berkacak pinggang. Sesekali ayah menunjuk-nunjuk ke arah wajah Mas Indra. Kalian pikir anak saya babu apa yang bisa kalian suruh-suruh? Dia saya besarkan bukan untuk menghidupi kalian. Mas Indra tidak akan berani melawan ayah, karena walaupun sudah berumur, badan ayah masih sangat kuat dan kekar. Ya gimana lagi, mereka itu sudah menjadi suami istri, jadi sudah seharusnya mereka saling melengkapi. Di saat suami sedang susah dan tidak tahu kemana harus mencari nafkah, kan tidak ada salahnya kalau istri membantu suami. Jadi begini didikan kamu selama ini pada Indra. Pantas saja dia tidak pernah mau berusaha. Menyesal sekali saya menikahkan anak saya dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti dia. Kamu pikir saya tidak menyesal anak saya menikah dengan anak kamu? Sekarang coba kamu perhatikan baik-baik. Bagaimana penampilan anak saya dan bagaimana penampilan anak kamu? Anak saya itu sangat tampan. Dia bisa mencari wanita lain yang lebih kaya daripada anak kamu. Wanita lain yang lebih baik tentunya. Sindir ibu mengejek penampilanku. Yang aku sangat sesalkan selama ini, aku sudah mengabaikan penampilan demi mencari nafkah. Aku tidak pernah lagi merawat diriku sendiri demi menabung uang. Udah bu, jangan lagi memperkeruh keadaan. Saya minta maaf kalau selama ini sudah jadi beban. Tapi memang mencari pekerjaan itu sangat susah. Kenapa kamu yang harus minta maaf? Kamu itu sama sekali tidak bersalah. Yang salah di sini itu mereka. Apalagi ayahnya Airin, bentak ibu membuatku geram. Cukup. Kalau hanya untuk memperkeruh keadaan, sebaiknya ibu diam saja, karena aku dan Mas Indra bisa saja berpisah kalau ibu masih di sini. Sanggahku. Kamu dengar sendiri kan Indra, istri kamu ini memang tidak pernah suka ibu datang ke sini. Di sini seolah-olah dialah yang paling tersakiti. Kamu dengar sendiri kan Mas, ibu kamu aja nyuruh kita berpisah. Sekarang lebih baik kamu talak aja aku, ucapku dengan bibir bergetar. Enggak, sampai kapanpun aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Kita masih bisa perbaiki semua ini. Tolak Mas Indra cepat, yang membuat ibunya semakin marah. Kamu apa-apaan sih Indra? Kamu itu laki-laki. Seharusnya kamu lebih punya harga diri di depan mereka. Bukan malah mengemis cinta pada perempuan ini. Inti permasalahan dalam rumah tangga mereka adalah Anda. Awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja. Tapi ketika Anda datang dan mengatur semuanya, rumah tangga mereka malah berantakan seperti ini. Ibu macam apa Anda ini? Di mana letak hati nurani Anda? Sahut ayah yang tampak geram melihat tingkah laku ibunya Mas Indra. Untung saja Faiz sudah dibawa ke kamar.
oleh ibu. Jika tidak, kasihan dia jika melihat kedua orang tuanya sedang bertengkar. Jangan sok bijak deh. Apa yang saya lakukan sekarang adalah bentuk pembelaan dari keluarga toksik seperti kalian, jawab ibu. Sudahlah ya, rasanya percuma jika terus berdebat dengan mereka. Aku juga sudah memutuskan untuk bercerai saja, jadi tidak ada lagi yang harus diperdebatkan. Aku akan mengurus semuanya di pengadilan, sanggahku yang membuat mereka semua terdiam. Mas Indra langsung menghampiri dan memegang kedua lenganku. Dari matanya aku bisa melihat ada binar cinta yang masih melekat. Enggak, Airin, kita enggak boleh berpisah. Kamu enggak kasihan sama Pais kalau kita sampai pisah? Pokoknya sampai kapanpun, aku tidak mau ada kata pisah dalam pernikahan ini, tegas Mas Indra. Apa-apaan sih kamu, Indra? Kamu memang lemah. Ceraikan saja wanita ini. Ibu enggak mau ya balik lagi ke kampung. Dia pasti menginginkan agar ibu pergi dari rumah ini. Tidak, kamu tidak boleh lebih memilih dia daripada ibu yang sudah mengandung dan membesarkan kamu dari kecil. Tiba-tiba saja ibu menarik tubuh Mas Indra. Ibu menarik Mas Indra dan membawanya jauh dariku. Baiklah, jika Mas Indra lebih mau mendengarkan ibunya, mungkin lebih baik kami memang berpisah. Aku langsung duduk, begitu Mas Indra digeret pergi oleh ibunya. Ayah yang melihat aku lemas langsung mendekat dan menepuk pundakku dengan lembut. Kehangatan dari sosok seorang ayah bisa aku rasakan. Aku menatap mata ayah yang terlihat berkaca. Jika tidak bisa dipertahankan maka lepaskan. Karena ayah merasa kamu tidak akan pernah bisa bahagia jika tetap bersama dengan Indra, kata ayah. Tubuhku langsung menegang saat mendengar kata-kata ayah barusan. Allah memang tidak menyukai perceraian, tetapi Allah juga tidak mengharamkan hal itu. Kamu tahu kenapa? Karena terkadang perceraian lebih baik daripada bersama. Tetapi kamu menderita. Mungkin fisikmu baik-baik saja, tapi jiwamu pasti merasa terluka saat ini. Dan ayah tidak mau anak yang ayah besarkan dengan sepenuh hati disisia-siakan oleh lelaki itu, kata ayah lagi. Lagi-lagi aku tersentak kaget karena sepertinya ayah sudah tidak mau dan bahkan tidak sudi untuk menyebut nama Mas Indra. Ya, apakah ini jalan terbaik? Aku menatap ke arah tembok dengan pandangan kosong. Karena memang saat ini hatiku merasa hampa. Kurang apa aku sebagai seorang istri? Bahkan demi baktiku kepada Mas Indra, aku rela mengalihkan kodratku yang sebagai tulang rusuk menjadi tulang punggung keluarga. Tetapi apa yang aku terima? Dan bukan rasa terima kasih, melainkan kata-kata makian yang diberikan oleh ibu mertuaku. Aku tahu surga Mas Indra berada di kaki ibunya, dan sampai kapanpun akan tetap begitu. Ibunya yang selalu menyalahkan aku dari segala aspek. Bukankah mereka terlalu jahat? Lalu, apa kamu kira bertahan dengan Indra adalah jalan yang terbaik? Ayah tiba-tiba bertanya. Aku mengangguk, karena apa yang dikatakan ayah adalah benar. Kamu terlalu berharga untuk disia-siakan seperti ini. Jika mereka tidak bisa menghargaimu, maka pergilah ke tempat di mana kamu memang dihargai, bukan tempat di mana kamu dibutuhkan. Karena setelah ayah lihat-lihat, sepertinya mereka tidak mau melepaskan kamu. Karena mereka membutuhkanmu. Mereka membutuhkan jasamu. Mereka membutuhkan tenagamu. Jika Indra memang benar-benar mencintai kamu, seharusnya dia bisa bersikap tegas dan menyuruh ibunya untuk pulang kampung. Memang surga Indra masih berada di telapak kaki ibunya. Tapi dia juga tidak akan masuk surga jika dia tidak memuliakan istrinya, kata ayah panjang lebar. Setelah lama aku berpikir aku bisa mendengar suara pintu yang berderit. Dan saat aku menatap ke depan, aku langsung bisa menemukan wajah Mas Indra. Dia berdiri di depan pintu masih memegang handle-nya dan terpaku berdiri di sana. Dia menatapku dengan pandangan serba salah. Kamu belum tidur, Dek? Tanya Mas Indra. Dia mengambil handuk dan berjalan santai keluar dari kamar, tanpa merasa bersalah. Aku tahu dia ingin mandi, tapi bukankah sebaiknya dia sekalian meletakkan pakaian kotornya ke dalam keranjang cucian? Tapi untuk menyingkirkan pakaian kotor miliknya sendiri pun, Mas Indra tidak mampu. Aku tersenyum sinis. Bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena dia memang merasa aku akan membereskan untuknya. Dia selalu bersikap seperti itu, semena-mena dan juga sesuka hatinya. Tidak harus menunggu lama, Mas Indra kembali masuk ke dalam kamar dengan tubuh yang setengah basah. Dia lalu mengambil pakaian dari lemari, tentu saja dengan cara yang barbar, sehingga membuat lipatan kain yang semua rapi menjadi berantakan.
Aku menunggu beberapa saat hingga dia selesai memakai baju. Kenyataannya adalah dia yang sekarang berjalan santai menuju ranjang sambil membawa ponsel miliknya dan duduk di ujung sana. Saat ia bertanya, aku diam, karena gak ada yang harus aku katakan. Aku hanya ingin mengulang kembali perkataanku tadi siang. Aku ingin bercerai denganmu, kataku dengan nada tegas. Jangan gila, aku tidak akan pernah menceraikan kamu, jadi kamu tidak perlu repot-repot untuk mengulangi kata-katamu itu lagi. Aku tidak perlu persetujuan darimu, Mas. Aku bisa menggugat ke pengadilan, dan kita akan bercerai. Apa kau kira aku akan bertahan dengan lelaki sepertimu? Entahlah, aku selama ini merasa sangat bodoh. Tetapi mungkin pintu hatiku sudah terbuka saat ini. Aku merasa hidupku begitu sia-sia, karena sudah kuhabiskan denganmu yang sama sekali tidak pernah menghargaiku. Kamu ini ngomong apa sih? Kapan aku tidak menghargai kamu, ha? Tanya Mas Indra dengan nada marah. Namun, saat aku kembali menatap ke arahnya, aku mendengus dengan kesal, karena Mas Indra sama sekali tidak menatap ke arahku. Ini yang dia bilang menghargai, bahkan untuk menatap ketika bicara denganku saja, dia tidak melakukannya. Aku tidak peduli kamu ngomong apa, Mas. Yang penting jika ibumu masih berada di sini, maka aku akan tetap meminta cerai darimu. Jika kau tidak mau menceraikanku secara baik-baik, maka aku akan mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Dan aku yakin tidak akan lama, pasti status orang janda sudah aku dapatkan, karena menilik dari tanggung jawabmu yang memang tidak menafkahiku. Ini kamu serius, Dek? Tentu saja aku serius. Dari mana kata-kataku barusan yang Mas anggap sebagai candaan? Di saat itulah Mas Indra langsung meletakkan ponselnya dan menatap kepadaku dengan pandangan lekat. Raut ketakutan dan juga cemas tiba-tiba terlihat di wajahnya. Aku sendiri tidak berbicara apapun lagi. Aku mengusap rambut Faiz dengan penuh kasih sayang. Sudah cukup banyak waktuku yang terbuang bersama Faiz. Andai saja Mas Indra bertanggung jawab dengan kehidupan kami. Aku bisa mendengar suara ranjang yang berlirik, dan tak lama setelahnya telingaku juga mendengar langkah kaki yang mendekat ke arahku. Ternyata Mas Indra bangun dan memutari ranjang untuk duduk di sampingku. Lelaki itu menggenggam tanganku dengan hangat dan juga erat. Bukannya apa-apa, wajahnya yang terlihat memelas seperti sekarang ini di mataku, terlihat seperti orang yang sedang ketakutan, karena ATM berjalannya akan hilang. Astaghfirullahaladzim, aku benar-benar merasa suuzon, namun tetap saja pemikiran seperti itu tidak bisa aku indahkan. Pagi-pagi sekali aku sudah terbangun dan melaksanakan sholat subuh. Saat azan berkumandang dengan nyaring dari masjid yang tidak jauh dari rumahku, aku laksanakan salat subuh dengan hikmat, tentunya dengan banyak permohonan maaf dan juga segudang permintaan yang aku haturkan kepada Allah. Aku berdoa dalam waktu yang cukup lama. Aku mengeluarkan segala unek-unekku di hadapan Allah. Aku hanya berharap kalau Allah akan menunjukkan jalan yang tepat untukku. Ngomong-ngomong mengenai Mas Indra, aku langsung melirik ke arah tempat tidur di mana Mas Indra sedang tertidur dengan sangat pulas. Di sana dia memeluk guling dengan nyaman, sama sekali tidak terganggu dengan suara azan yang berkumandang dengan lantang. Mas Indra tetap saja memeluk gulingnya. Bahkan hingga aku selesai salat pun, Mas Indra sama sekali tidak terbangun. Aku mendengus kesal, berusaha menahan kesabaran sekuat tenaga. Sudahlah, pagi-pagi begini aku tidak ingin membuang energiku untuk hal yang tidak berguna. Setelahnya aku mengecek keberadaan Faiz dan anakku itu masih tidur dengan pulas. Makanya aku bisa bernapas sedikit lega karena aku harus segera memasak untuk sarapan pagi. Aku memberi guling di samping Faiz agar dia tidak berguling terlalu jauh. Setelahnya aku langsung bergegas keluar kamar setelah memastikan kalau Faiz sudah aman dan juga sudah kembali nyenyak di dalam tidurnya. Aku membuka kulkas, namun isinya kosong. Kemana uang yang aku berikan kepada ibu? Kenapa dia tidak membelanjakannya? Apa sebenarnya yang terjadi sampai-sampai di kulkas tidak ada bahan makanan sedikit pun? Lalu bagaimana aku memasak untuk makan Faiz dan juga diriku? Berbagai pertanyaan demi pertanyaan meluncur begitu saja. Tetapi tentu saja jam segini ibu pasti belum bangun, dan aku hanya akan membuang-buang energiku untuk membangunkannya. Aku mulai tenang dan juga mulai bisa mengontrol amarah yang tadi sempat menguasaiku. Setelah melihat teko air panas yang tadi aku jerang sudah mengeluarkan asap, aku lantas segera bergegas ke kompor dan mematikannya. Dengan cekatan membuat 1 gelas teh manis hangat untuk diminum sebagai pengganjal rasa lapar pagi ini. Aku melihat ibu mertuaku keluar dari kamar.
sambil menatapku dengan tajam. Kenapa kamu belum masak, ha? Kamu gak tahu ini sudah jam 6:30 pagi, sebentar lagi sudah waktunya sarapan. Iya, aku tahu, aku belum buta kok, Bu. Aku masih bisa melihat jam dengan sangat jelas. Saat ini sudah jam 6 lewat 40 menit, dan itu artinya sebentar lagi sudah masuk waktu sarapan. Lalu, kenapa kamu tidak masak? Apa kamu tidak punya otak? Kamu itu punya anak dan punya suami. Kamu wajib menyediakan sarapan untuk mereka. Aku langsung terkekeh saat mendengar kata-katanya barusan. Kenapa kamu tertawa? Kamu itu udah gila ya, menertawakan hal yang tidak jelas. Apa kamu itu memang sudah gila beneran ya? Tanya ibu lagi. Jika lama-lama berhadapan dengan ibu, memang aku pasti bisa gila beneran, kata aku dengan santai. Aku rasa tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi ibu dalam keadaan waras, kataku lagi. Maksud kamu apa? Jangan berbicara tidak jelas seperti itu. Katakan maksud kamu apa? Seru ibu. Entahlah Bu, aku sudah tidak bisa berpikir. Kamu itu gak usah mikir, yang penting itu kamu masak sana. Masak, nanti suami dan juga anakmu pasti ingin sarapan. Aku sih juga pengennya begitu, tapi apa yang akan aku masak? Karena sama sekali tidak ada apapun di dalam kulkas. Ujarku sambil menaikkan sebelah alisku. Aku sedang heran saat ini, karena seingatku, aku memberi uang kepada ibu sebanyak 2 juta rupiah untuk berbelanja dan mengisi bahan makanan yang ada di kulkas. Tapi sayangnya tidak ada satu bahan makanan yang ada di sana. Sebenarnya uang yang aku berikan ibu pakai untuk apa? Aku hampir bersorak senang saat bisa menemukan wajah ibu yang memucat dan menatapku dengan pandangan terkejut. Mendengar suara ribut-ribut, Mas Indra langsung terbangun dan langsung menimpali aku. Kan kamu masih punya uang simpanan, Dek. Pakai itu aja. Maaf, Mas. Aku sudah tidak punya uang lagi, kataku sambil mengangkat bahu. Uang yang aku berikan kepada ibu adalah uang terakhir yang aku punya. Makanya, aku juga bingung ini, kataku sambil mengangkat bahu dengan cuek. Halah, kamu percaya. Kalau dia tidak punya uang lagi, ingat loh, dia itu adalah seorang manajer. Sudah pasti gajinya itu banyak. Ibu rasa kalau hanya 2 juta yang ibu gunakan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan keseluruhan gaji dia. Sahut ibu Mas Indra dengan nada sinis. Kamu jangan sampai terpedaya begitu saja. Jangan percaya ucapan wanita ini, karena dia itu adalah penipu dan juga pembohong. Aku tidak menanggapinya dan kembali mengambil gelas yang berisi teh milikku, menyesapnya dengan santai, dan meresapi rasa manis dan juga sedikit pahit yang ada di lidahku. Selama beberapa saat aku tidak mendengar percakapan dari Mas Indra dan juga ibunya. Raut wajah Mas Indra terlihat memelas, seolah-olah tengah meminta belas kasihan dariku. Ibu mertuaku ini benar-benar nyentrik. Dia sangat suka marah-marah dan juga mengatur-atur kehidupanku. Aku bahkan heran kenapa dia tidak stroke. Bukankah biasanya orang yang suka marah-marah akan rentan terkena penyakit stroke? Astagfirullahaladzim, bagaimana bisa aku berbicara seperti itu? Kalau dia terkena stroke, aku dong yang menjaganya. Aku tentu saja merasa keberatan. Dek, janganlah begitu. Tolong, beli bahan makanan karena Mas sangat lapar saat ini. Wah, maaf Mas. Seperti yang aku bilang tadi, aku sudah tidak punya uang untuk membeli bahan makanan. Aku tidak bisa menuruti permintaan Mas kali ini. Maaf. Aku sebenarnya merasa sangat muak harus berpura-pura di depan mereka. Makanya aku berakting saat ini. Aku akan membuat mereka percaya aku tidak mempunyai uang lagi. Bohong kamu, jangan sampai percaya, Her. Mana mungkin dia tidak punya uang, kata ibu mertuaku dengan nada lantang. Mas Indra menatapku dengan pandangan lekat. Udah deh Mas, gak usah terlalu banyak berpikir. Karena mau bagaimanapun juga aku tetap tidak punya uang. Uangku sudah habis, kataku sekali lagi, kali ini dengan penuh penekanan. Kalau Mas memang mau makan dan membeli kebutuhan rumah ini, maka aku sarankan Mas untuk mencari kerja secepatnya. Kalau Mas mau, kemarin Mas Reno bilang ada lowongan di tempat kerjanya, kata aku dengan nada santai. Lowongan? Lowongan apa? Lowongan jadi kuli bangunan, jawabku dengan cepat. Dasar kurang ajar kamu ya. Kamu anggap anakku ini apa? Bisa-bisanya kamu menyuruh dia untuk menjadi kuli bangunan. Bu, sudahlah Bu, sudahlah, ini masih pagi. Jangan sampai terjadi keributan di sini. Pagi-pagi begini seseorang datang mengetuk pintu. Ayo masuk Bu, ngapain di luar saja? Kita ngomong di dalam yuk, kataku dengan ramah. Iya, saya tadi lagi beli bubur di luar, katanya sambil tersenyum kecil. Ayo duduk Bu, kataku lagi.
Aku lalu menurunkan Faiz di atas karpet yang terletak di depan TV. Tadi ibu panggil-panggil tapi tidak ada orang yang menyahut. Apa mertua Mbak Airin tidak ada di rumah? Tanya Bu Warsi sambil menatap ke arah sekeliling dengan pandangan heran. Saya nggak tahu juga Bu, soalnya waktu pagi keluar tadi memang ibu dan juga Mas Indra tidak ada di rumah. Ya mungkin saja mereka sedang pergi ke suatu tempat, kataku sambil tersenyum kecil. Oh iya maaf kalau saya bertanya, memangnya ibu ada keperluan apa ke sini? Tumben-tumbenan berkunjung. Aduh gimana ngomongnya ya Mbak? Saya ini jadi nggak enak karena nggak ada mertua Mbak Irin di sini. Loh ya nggak apa-apa Bu, ngomong saja. Emangnya ada apa sih? Kok harus menunggu ada mertua saya di sini? Gestur yang Bu Warsi tunjukkan benar-benar membuat aku menjadi sangat penasaran. Ya memang harus ada mertuanya Mbak Airin di sini. Baru saya enak ngomongnya Mbak. Emangnya ada apa Bu? Kenapa harus ada mertua saya? Mungkin karena melihat aku yang semakin kekeh untuk memaksakan ia berbicara. Saya mau nagih hutang Mbak Airin sama mertuanya Mbak. Jelas aku terkejut bukan kepalang. Astagfirullah, hutang apa Bu? Hutang cemilan Mbak. Mertua Mbak itu sering datang ke warung dan mengambil beberapa cemilan. Ya, saya sih awalnya tidak masalah, tapi semakin lama hutang mertua Mbak Airin semakin menumpuk. Dan saya tidak tahu lagi bagaimana cara untuk menghentikannya. Saya sudah pernah menagih ini kepada mertua Mbak Airin, tapi dia bilang dia belum punya uang. Astagfirullahaladzim Bu, saya benar-benar tidak tahu mengenai hal itu. Ya, saya nggak menyalahkan Mbak Airin kok, karena cemilan itu ya memang dimakan oleh mertua Mbak Airin sendiri. Terkadang dia kan ikut kumpul-kumpul tuh bersama ibu-ibu lainnya di warung saya. Jadi dia mengambil cemilan, mengambil es krim, mengambil minuman dingin dan selalu berhutang. Aku benar-benar membeku ternyata. Di luar sana mertuaku itu benar-benar mempermalukanku. Bagaimana bisa dia berhutang cemilan tanpa membayar? Menantu kurang ajar, bisa-bisanya kamu itu makan bubur hanya berdua dengan Faiz. Apa kamu tidak memikirkan aku dan juga suamimu? Tanya ibu sambil masuk ke dalam rumah. Namun dia langsung membeku saat melihat keberadaan Bu Warsi di sini. Aku langsung menunjukkan wajah geram saat melihat ibu yang berdiri mematung di depan pintu. Namun tentu saja aku tidak bisa bertanya kepada ibu sekarang karena bagaimanapun juga masih ada Bu Warsi. Ada Bu Warsi? Iya, sudah lumayan lama Bu, saya tadi menunggu di teras karena tidak ada orang di rumah. Oh ya, sudah kalau begitu saya masuk ke dalam dulu, silahkan ngobrol lagi sama Airin Bu, kata ibu mengelak. Maaf Bu, saya datang ke sini ingin berbicara dengan ibu, bukan dengan Mbak Airin. Ibu langsung menoleh dengan gerakan kaku. Oh maaf Bu Warsi, saya kira ibu mau berbicara dengan Airin, makanya saya tidak mau mengganggu. Ternyata ibu ingin berbicara dengan saya toh, memangnya ada apa ya Bu? Melihat ibu yang ingin mengelak seperti tadi, jika aku yang menjadi Bu Warsi maka sudah barang tentu aku akan mengamuk. Ini Bu, saya datang ke sini karena ingin menagih uang cemilan yang selama ini ibu ambil dari warung saya, kata Bu Warsi dengan nada lembut. Karena beberapa kali saya menagih, ibu bilang sedang tidak ada uang. Jadi saya inisiatif untuk datang ke rumah. Ya minimal agar anak dan juga menantu ibu tahu. Mana tahu mereka mau membayarkan hutang ibu kan, kata Bu Warsi. Aku hanya balas tersenyum karena pemikiran Bu Warsi barusan tidak ada yang salah. Hubunganku dan juga ibu juga tidak sebaik itu daripada hubungan menantu dan juga mertua. Hubungan kami lebih terlihat seperti hubungan dua orang musuh bebuyutan. Lamunanku langsung buyar saat aku mendengar kata-kata ibu barusan. Maaf Bu Warsi, saya belum punya uang dan Bu Warsi jangan terlalu banyak berharap dengan menantu saya ini. Walaupun dia bekerja tetapi dia tidak akan pernah mau membayar hutang-hutang saya. Dengan seketika Bu Warsi langsung menoleh ke arahku. Bu Warsi sepertinya ingin melihat dan juga memastikan apa yang ibu bicarakan tadi. Bagaimana bisa ibu berbicara seperti itu di depan orang lain? Loh, jadi bagaimana ini Bu? Saya butuh uang untuk perputaran warung, ujar Bu Warsi. Kalau Mbak Airin tidak mau membayar hutang ini ya ibu harus membayarnya sendiri. Atau minimal Mas Indra lah yang membayar. Ibu langsung menelan ludah. Maaf Bu, saya belum bisa melunasinya sekarang. Iya Bu, saya tidak akan pernah membayar hutang milik mertua saya, kata aku dengan tegas. Ya soalnya yang makan cemilan itu adalah ibu saya, bukan saya maupun anak saya. Jadi maaf, saya tidak bisa membayar hutang itu, kata aku kepada Bu Warsi. Tapi Mbak, nah ibu lihat sendiri kan bagaimana sikapnya. Pokoknya saya tidak mau tahu ya Bu, ibu harus segera melunasi hutang cemilan ibu. Makanya nggak usah sok-sokan.
makan cemilan kalau ibu tidak punya uang. Dan setelahnya aku bisa mendengar langkah kaki yang menjauh dan aku bisa memperkirakan kalau Bu Warsi sudah pergi dari rumah ini. Aku ingin lihat dari mana ibu mempunyai uang untuk membayar hutangnya di warung Bu Warsi. Saat hari menjelang siang, aku bisa melihat jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11. Dan aku keluar dari kamar saat mendengar ada orang yang mengucap salam di depan. Namun saat melihat siapa tamu yang datang, aku langsung mengernyitkan dahiku dan menatap Bu Warsi yang sedang tersenyum malu di depan sana. "Maaf Mbak Airin, ibu mertuanya ada. Saya mau menagih hutang," ujar Bu Warsi dengan senyum yang terkulum. Aku memasang wajah yang luar biasa heran. Padahal belum ada 2 jam semenjak kedatangan Bu Warsi terakhir ke sini, yang tujuannya untuk menagih hutang. "Ah, maaf Bu Warsi, saya tidak tahu mertua saya sekarang ada di mana. Tunggu sebentar, saya akan memanggilnya ke dalam." Aku langsung bergegas masuk dan mendatangi kamar ibu. "Bu, ibu." Tak lama kemudian aku bisa mendengar langkah kaki yang mendekat. "Ngapain kamu manggil-manggil, ha? Kamu mau ngasih makanan? Kalau mau ngasih makanan sini. Kalau tidak ada urusan tidak perlu manggil-manggil aku seperti itu." Aku tidak menyahut. "Apa? Kenapa kamu menunjuk-nunjuk ke arah sana, ha? Ada Bu Warsi di depan, Bu, nyariin ibu." "Heh, kamu gak usah bercanda ya, Bel. Bu Warsi itu baru saja dari sini. Tidak mungkin dia balik lagi." "Kamu ini lama-lama gak ada sopan santunnya, suka banget membohongi orang tua." "Lah, yang bercanda siapa, Bu? Aku ini beneran loh, dan aku itu gak berbohong di depan ada Bu Warsi. Katanya mau menagih hutang pada ibu. Kalau ibu tidak percaya ya sudah, ibu ke depan saja." "Loh, Bu Warsi kok datang lagi sih?" "Iya, saya mau menagih hutang, Bu, hutang cemilan milik ibu." "Kan sudah saya bilang saya akan membayarnya saat saya sudah mendapatkan pekerjaan," kata ibu dengan mata yang terbelalak. "Kok Bu Warsi datang lagi sih? Nggak mungkin juga saya itu dapat pekerjaan secepat ini, Bu. Tunggulah beberapa saat." "Oh, jadi belum ada ini ya, Bu? Ya sudah, kalau begitu saya pulang dulu." Aku sedang bersandar di dinding hanya menatap kejadian itu. Gila, apa dia kira mencari pekerjaan semudah itu? Apa dia kira aku ini tidak punya uang yang banyak? Hutang cuma 450.000 saja diributkan. Dasar orang susah. Emang dasar sebutannya saja orang kota, tapi pemikirannya itu persis seperti orang kampung. Gila saja. Sudahlah Bu, tidak perlu marah-marah seperti itu, nanti ibu bisa terkena stroke dan merepotkan kami semua. Menantu kurang ajar. Bisa-bisanya kamu mendoakan aku terkena stroke. Dasar otak udang. Lagi-lagi aku terbangun saat mendengar suara orang yang mengucap salam di luaran sana. Saat aku menoleh ke arah jam dinding, aku bisa melihat kalau di sana sudah memasuki pukul 12:30 siang. Alhamdulillah, setidaknya orang yang mengucap salam di luar sana bisa mengingatkan aku. Aku memastikan keberadaan Faiz dan anakku itu masih terlelap di ranjangnya. Namun lagi-lagi saat membuka pintu di depan, aku kembali dikejutkan dengan kedatangan Bu Warsi. "Mbak Airin, panggilkan ibu mertuanya dong. Saya mau menagih hutang cemilan miliknya yang ada di warung saya." Aku hanya bisa mengangguk. Sedikit banyak aku mulai merasa kesal karena Bu Warsi datang setiap jam ke rumah ini. Jika ada orang lain yang tahu, maka orang lain akan berpikir kalau aku adalah orang yang sangat jahat. "Bu, ibu, apa sih? Kamu ini dari tadi hanya ganggu. Orang tidur juga nggak bisa. Ya gimana aku nggak mau ganggu ibu? Itu di depan ada Bu Warsi, dia datang lagi untuk menagih hutang cemilan milik ibu. Apa sebenarnya mau si Warsi ini sih?" "Ibu mana, Dek?" Aku hanya menatap suami ikut dari atas ke bawah, karena dari pagi aku tidak bertemu dengannya. Aku hanya mengangkat bahu tidak peduli, karena memang semenjak kedatangan Bu Warsi untuk yang ketiga kali tadi, aku langsung masuk ke dalam kamar. Saat ini putri cantikku itu sedang bermain di atas karpet. Dia tidak cengeng, tidak suka menangis, sehingga mungkin dia ingin membantu meringankan bebanku. Aku sedang berbalas pesan dengan beberapa teman kuliahku. Makanya dari tadi aku larut dalam kegiatanku sendiri. "Dek, kamu tahu nggak sih ibu ada di mana?" "Memangnya kenapa sih, Mas?" "Ya, aku nggak tahu lah ibu ada di mana. Coba lihat di kamarnya." "Memangnya aku ini pengasuh ibumu yang harus tahu di mana dia sekarang." "Ya Allah, Dek, ya nggak gitulah. Kamu ini ketus banget kalau ngomong sama suami." "Ya tadi aku ada ketemu, kalau sekarang mah aku nggak tahu ibu di mana." "Memangnya ada apa sih? Kayaknya kamu cemas banget." Mas Indra langsung duduk di sampingku. "Kenapa, ada apa?" "Itu loh, Dek, di depan ada Bu Warsi lagi duduk di teras, katanya lagi nyariin ibu." "Apa?" Aku membelalakkan mataku.
Mas tadi bilang apa? Itu di depan ada Bu Warsi lagi nyariin ibu. Makanya aku tanya, ibu itu di mana? Aku udah nyari ke kamarnya, ke dapur, ke belakang, tapi ibu sama sekali tidak ada. Astagfirullahaladzim, Mas. Di depan benar-benar ada Bu Warsi. Ya Allah ya Robbi. Iya, di depan ada Bu Warsi. Memangnya kenapa sih? Asal Mas tahu aja ya. Sama kedatangannya sore ini Bu Warsi itu sudah terhitung datang ke sini sebanyak 4 kali. Apa? 4 kali? Ngapain? Ya, ngajak kumpul-kumpul apaan? Bu Warsi itu kesini mau nagih utang, Mas. Bukan untuk ngajak kumpul-kumpul. Nagih utang? Gimana maksud kamu, Dek? Ibu punya utang? Bukan aku yang berutang, Mas, tapi ibumu. Ibumu itu punya hutang cemilan di warung Bu Warsi. Aku bisa melihat Mas Indra yang menganga. Dek, ayolah dek, Mas janji akan mencari pekerjaan setelah ini. Aku menyelami wajah Mas Indra namun tidak ada kutemukan kebohongan di sana. Makanya aku langsung menghela napas panjang. Tapi Mas harus membayar ini dan Mas harus mencari pekerjaan secepat mungkin. Karena aku tidak mau membayar hutang ibu secara cuma-cuma, kata aku dengan penuh penekanan. Dan satu lagi, Mas juga harus mengganti uang yang sudah dipakai ibu untuk membeli baju di tempat Bu Siti, kata aku dengan telunjuk yang teracung di depan wajah. Iya, Mas janji Mas akan mengganti semua uang kamu. Mas akan mencari pekerjaan setelah ini. Sekarang pinjami Mas uang untuk membayar Bu Warsi, Dek. Aku mendengus kesal namun aku tetap berjalan ke arah laci meja rias dan membukanya menggunakan kunci. Mengambil dompet dan mengambil uang 100 ribuan sebanyak 4 lembar. Serta pecahan 50 ribuan. 1 lembar. Ini, tapi ingat, ini adalah hutang dan Mas harus membayarnya, kataku dengan tegas. Iya, pasti Mas bayar, karena Mas Indra sampai bergegas. Mengambil uang yang aku sodorkan, dia lalu berjalan keluar dan menemui Bu Warsi. Selain karena Mas Indra yang berjanji untuk mencari pekerjaan, aku membayar hutang ibu kepada Bu Warsi juga karena tidak tahan setiap jam harus didatangi oleh wanita itu. Cara Bu Warsi menagih hutang benar-benar sangat di luar dugaan. Dia mampu untuk datang ke rumah seseorang selama beberapa kali dalam satu hari, dan tentu saja hal itu membuat orang lain tidak nyaman. Aku mendengus kesal dan kembali menundukkan diri. Di tempat semula, aku membuat catatan di dalam pikiranku agar tidak sekali-sekali berani berhutang kepada Bu Warsi. Mas Indra lalu menidurkan tubuhnya di ranjang dan meletakkan kepalanya di pangkuanku. Aku sendiri hanya membiarkannya begitu saja. Mas, ingat kan, Mas sudah berjanji untuk mencari pekerjaan. Iya, Mas janji, pokoknya aku nggak mau tahu. Mas harus mencari kerja secepatnya. Iya deh, iya Mas dengar, Mas akan mencari pekerjaan secepatnya. Udahlah, kamu nggak usah ngomel terus. Aku dan Mas Indra langsung berpandangan. Apakah Bu Warsi kembali lagi? Aku dan juga Mas Indra kembali memfokuskan indera pendengaran kami. Bu Warsi balik lagi, Mas. Udah Mas bayar semua atau belum? Nanti hanya Mas bayar separuh lagi. Ya Allah dek, kamu itu zuzon banget sih. Ya terus itu siapa yang datang ke sini? Kok kayaknya satu hari ini banyak banget bertamu ke rumah kita? Ya udah aku mau lihat ke depan dulu. Iya Mas. Setelah memastikan kalau anakku itu masih aman dan anteng bermain. Tapi setelah aku lihat, yang bertamu adalah Bu Warsi lagi melainkan Kang Mul. Kang Mul adalah tetangga di ujung gang. Assalamualaikum Mbak Irin. Waalaikumsalam Kang, mari masuk. Lelaki yang berbadan tegap dan juga berkulit hitam itu langsung masuk sambil menunduk sopan. Mbak, Indra ada di rumah? Ada Kang, Mas Indra ada di rumah itu lagi di kamar main sama Faiz. Wah iya Mbak, saya ada perlu sama Mas Indra. Oh ya, memangnya ada apa Kang? Ada perlu sebentar Mbak, saya mau menanyakan apakah Indra mau bekerja di pasar? Soalnya ada yang membutuhkan tenaga, kata Kang Mul sambil tersenyum kecil. Maaf ya kalau Mbak Irin tersinggung, tapi saya ingin bertanya kepada Indra karena Indra kan belum punya pekerjaan. Ya Allah Kang, mana mungkin saya tersinggung. Saya malah bersyukur kalau Kang Mul mau mengajak Mas Indra untuk bekerja. Karena memang Mas Indra ini lagi mencari pekerjaan. Ya, saya takut Mbak Irin ini tersinggung. Soalnya Mbak kan bekerja di perusahaan. Enggak Kang Mul, saya ini enggak akan marah wong Mas Indra memang kebetulan cari pekerjaan. Kayak sudah ditakdirkan gak sih? Ya udah Kang, biar saya panggil Mas Indra dulu di dalam ya. Akang tunggu di sini sebentar. Siapa yang datang, Dek? Apa Bu Warsi lagi yang datang? Mau apa sih dia? Enggak, tapi Kang Mul itu mau ketemu sama Mas. Ya udah temuin sana. Mulyono, tumben-tumbenan tuh anak datang ke sini ada apa? Aku juga mengikuti langkah kaki Mas Indra.
Saat aku sampai di ruang tamu, aku bisa menemukan Mas Indra yang sedang duduk di depan Kang Mul. Gimana, Her? Kamu mau nggak? Sayang loh, sekarang susah mencari pekerjaan, dan yang aku dengar orang yang membutuhkan tenagamu ini sangat royal dan dia berani membayar lebih dari harga biasanya. Aku bisa melihat dengan jelas kalau Kang Mul ini adalah tipe teman yang ingin membantu temannya dengan tulus. Senyumnya juga tidak lepas dari bibirnya, namun yang ditunjukkan Mas Indra adalah wajah marah. Kamu ini mengejek aku ya, Mul? Mengejek bagaimana, Her? Aku tidak mengejek kamu sedang menawarkan pekerjaan kepadamu. Ya itu artinya kamu sedang mengejek aku, Mul. Menawarkan pekerjaan sih, tapi tidak sebagai kuli panggul di pasar itu. Kamu itu mikir nggak sih aku ini siapa? Aku ini adalah suami dari seorang manajer. Pantas nggak sih kalau aku jadi kuli panggul di pasar? Aku bisa melihat Kang Mul langsung menelan ludah. Tapi dia berujar terbata-bata. Nggak ada tapi-tapian. Kamu itu pasti sedang mengejek aku kan? Tolonglah, aku ini jangan disamakan sama kamu. Kang Mul langsung kembali menelan ludah. Memangnya apa hubungannya pekerjaanku dengan pekerjaanmu, Mas? Apa salahnya jika aku mempunyai profesi seorang manajer, tapi mempunyai suami seorang kuli panggul di pasar? Aku sih tidak ada masalah dengan hal itu. Yang penting kamu itu bisa menghasilkan uang dengan cara halal. Ya, kalau kamu tidak masalah dengan hal itu, ya itu terserah kamu, Dek. Tapi aku nggak mau bekerja di pasar. Enak aja muka ganteng seperti aku ini bekerja di pasar. Enggak, aku nggak mau. Meninggalkan aku dan juga Kang Mul di ruang tamu. Semenjak kejadian itu, aku sama sekali tidak bertegur sapa dengan Mas Indra. Kamu berani menamparku, Mas? Tanya aku dengan nada marah. Aku sendiri bisa melihat Mas Indra yang menatap tangannya dengan tatapan tak percaya. Aku sendiri sama sekali tidak menunggu waktu lama. Aku langsung bergegas menuju kamar dan menutup pintunya dengan rapat. Yang pertama aku lakukan adalah menelpon ayah. Aku menyuruhnya untuk datang ke rumah ini setelah ayah mengiyakan. Aku harus memastikan kalau Mas Indra dan juga ibunya pergi dari rumahku sekarang ini. Berani-beraninya dia menamparku. Tidak perlu menunggu lama. Aku bisa mendengar suara ayah di depan dan ketukan brutal Mas Indra di pintu kamarku langsung terhenti seketika. Aku langsung membuka pintu kamar dan menemukan wajah ayah. Kamu kenapa, Nak? Tanya kepada Mas Indra. Apa yang sudah dilakukannya pada aku ya? Apa yang sudah kamu lakukan pada anakku, Saya tidak sengaja ya. Saya benar-benar tidak sengaja. Apa dia mengira pipiku yang memerah dan juga bibirku yang pecah ini adalah satu hal yang tidak disengaja? Aku menatap Mas Indra dengan pandangan tajam. Apa yang kau lakukan, Bisa-bisanya kau membuang baju anakku keluar dari rumah, ujar ibunya sambil memunguti baju Mas Indra. Aku bisa melihat Bik Mina datang tergopoh-gopoh sambil menggendong Pais. Sekarang mau ke dalam kamar ibunya Mas Indra, Bi, dan akhirnya aku kembali bekerja seperti biasanya dan mempekerjakan kembali Bik Minah di rumahku. Dan itu menyulut kemarahan ibu mertuaku, sampai-sampai dia menuduhku bermain serong dengan Dava dan juga Arga. Plak, Mas Indra menamparku. Dasar wanita kurang ajar. Kau berani menamparku, Mas? Tanya aku dengan nada marah. Aku sendiri bisa melihat Mas Indra yang menatap tangannya dengan tatapan tak percaya. Aku sendiri sama sekali tidak menunggu waktu lama. Aku langsung bergegas menuju kamar dan menutup pintunya dengan rapat. Aku bisa mendengar Mas Indra yang menggedor-gedor pintu dengan brutal. Yang pertama aku lakukan adalah menelpon ayah. Aku harus memastikan kalau Mas Indra dan juga ibunya pergi dari rumahku sekarang ini. Berani-beraninya dia menamparku. Tidak perlu menunggu lama, aku bisa mendengar suara ayah dari depan. Dan ketukan brutal Mas Indra di pintu kamarku langsung terhenti seketika. Aku langsung membuka pintu kamar dan menemukan wajah ayah. Kamu kenapa, Nak? Kenapa pipimu memerah seperti ini? Tanya kepada Mas Indra, apa yang sudah dilakukannya padaku ya? Apa yang sudah kamu lakukan pada anakku, Saya tidak sengaja ya, saya benar-benar tidak sengaja. Aku langsung menyunggingkan senyum sinis. Tidak sengaja katanya. Apa dia mengira pipiku yang memerah dan juga bibirku yang pecah ini adalah suatu hal yang tidak disengaja? Aku menatap Mas Indra dengan pandangan tajam. Apa yang kau lakukan? Bisa-bisanya kau membuang baju anakku keluar dari rumah, ujar ibunya sambil memunguti baju-baju Mas Indra. Aku bisa melihat Bik Mina datang tergopoh-gopoh. Sekarang masuk ke dalam kamar ibunya Mas Indra, Bi. Dan bungkus semua baju-bajunya. Keluarkan semua itu dari rumah ini. Aku memberi perintah kepada Bik Mina.
Bik Mina dengan cepat berjalan masuk ke dalam kamar ibunya Mas Indra dan mengunci pintu kamar itu. Sedangkan ibu Mas Indra sendiri langsung meraung dan menggedor pintu kamar dengan gerakan brutal. "Kalian harus tahu apa akibatnya jika menyakiti aku," kataku dengan nada ketus. "Aku tidak akan pernah diam saja jika kalian menyentuhku dengan kasar," kataku lagi. "Dasar manusia bajing, bagaimana bisa kau mendaratkan tanganmu di pipi anakku? Jangan melakukan kekerasan seperti ini ya. Aku bisa melaporkan kalian ke polisi dan berani-beraninya kalian mengusir kami seperti ini. Dasar manusia tidak punya adab," ujar ibu Mas Indra dengan nada menggebu-gebu. Ya, laporkan saja ke polisi. Biar tahu, anakmu lah yang akan masuk ke dalam penjara karena sudah berani melakukan tindakan KDRT kepada putriku." Ayah lalu menyeret Mas Indra keluar dari rumah dan ibunya terpaksa mengikuti sambil tertatih-tatih. Aku tetap menggendong Faiz dan menyaksikan itu semua dengan pandangan dingin. Mas Indra langsung tersungkur saat ayah mencampakkan tubuhnya ke halaman. Ibunya langsung kembali membantu Mas Indra untuk bangkit. Aku tidak peduli karena aku tidak bersalah dan aku harus memastikan kalau Mas Indra dan juga ibunya harus keluar dari rumah ini dengan rasa malu yang amat sangat. Tak lama kemudian Bik Mina keluar dari rumah sambil membawa bungkusan kain sarung sebanyak 2 buah dan aku yakin isinya adalah baju-baju milik ibu Mas Indra. Aku langsung memberi isyarat pada Bik Mina untuk mencampakkan kedua buntalan itu dan Bik Mina langsung melaksanakannya. Ibu Mas Indra kembali berteriak histeris. "Ini adalah balasan untuk kalian yang mencari gara-gara denganku," kataku dengan nada tegas. "Bisa-bisanya kalian memfitnahku berselingkuh dan mengatai aku sebagai wanita yang murahon, dan yang lebih parahnya." Mas Indra mendaratkan tangannya di pipiku. "Aku tidak terima akan hal itu," ujarku dengan nada tegas. Orang-orang yang menonton kejadian ini langsung bergumam. Mereka menyoraki Mas Indra dan juga ibunya sebagai seorang yang tidak tahu. "Kamu memang berselingkuh. Dasar wanita murahon," ibu Mas Indra kembali memakiku. "Terserah Anda mau bilang apa, tapi aku bisa membuktikan kalau aku tidak berselingkuh. Kita bisa mengecek CCTV di kafe, dan jika tuduhan kalian tidak benar, maka aku akan melaporkan kalian ke polisi. Bagaimana? Apa kalian berani?" Mas Indra dan juga ibunya langsung bungkam. Mereka tidak berani menjawab kata-kataku barusan. "Sekarang pergi dari rumah ini, karena aku sudah tidak mau melihat keberadaan kalian lagi." Aku masuk ke dalam rumah bersama Bik Mina dan juga ayah. Aku menutup pintu dengan rapat, membiarkan lantunan kemarahan ibu Mas Indra terdengar memekakkan telinga. Namun saat aku menoleh dan menatap ke arah ayah, aku langsung tergugu dan tidak bisa menahan tangisan yang tadi aku tahan. "Jangan ditahan, keluarkan semua kesedihanmu dan biarkan ini menjadi yang terakhir. Berjanjilah pada ayah kalau selanjutnya kamu akan bahagia, nak," ujar ayah sambil menepuk punggungku dengan lembut. Ayah langsung menelepon pengacara dan menjelaskan situasiku kepadanya, dan pengacara itu mengatakan kalau dia ingin bertemu denganku. Setelah pengusiran itu, Indra dan ibunya tinggal seatap. "Halah, banyak kok yang mau sama laki-laki pengangguran. Untuk apa coba capek-capek kerja kalau bisa memanfaatkan harta istri? Kamu itu jadi laki-laki harus pintar," ucap ibu lagi sambil menoyor kepalaku. Setelah itu ibu langsung pergi meninggalkan aku sendirian. Ini masih sangat pagi. Biasanya aku masih di tempat tidur yang empuk dan nyaman. Biasanya aku akan bangun ketika lapar dan mendapat uang jajan dari Airin. Sekarang semuanya telah berbeda. Aku bagi laki-laki yang kehilangan gairah hidup. "Indra, berasnya habis nih. Kamu beli lagi, Gih. Telur juga sama tempe. Ibu lapar," teriak ibu dari arah dapur. Aku menghembuskan nafas kasar. Aku merogoh saku celana, ternyata uangku tinggal 20.000 lagi. Aku bangkit dan berjalan ke arah dapur untuk menemui ibu. "Uangnya cuma tinggal 20.000, Bu. Kayaknya cuma bakal cukup untuk hari ini deh," ucapku lesu sambil duduk lesehan di lantai dapur. "Kamu beli aja dulu, urusan besok kita minta aja sama si Airin. Lagian kalian kan udah lama nikah, gak mungkin lah kamu gak kebagian harta sedikit pun." "Sebaiknya kita jangan cari masalah dulu, Bu, sama Airin. Soalnya Indra masih berencana untuk balikan sama dia." "Kamu masih mau balikan sama wanita pelit itu? Benar-benar gak waras kamu, Indra. Kamu dipelet sama dia." "Ya gimana lagi, Bu, cuma Airin aja yang mau nerima aku kayak gini. Emangnya ibu gak kepengen apa? Hidup enak lagi. Ibu pikir gampang apa nyari kerja? Aku itu gak mau ya mau kerja jadi kuli.
Aku sudah membuktikan beberapa hari hidup tanpa Airin. Rasanya bukan hanya kekurangan uang, tapi aku harus mengerjakan semuanya sendiri. Kamu ada benarnya juga sih, ibu nggak mau tinggal di sini untuk selamanya. Mana rumahnya jelek, sempit, panas lagi. Berarti aku mau ke rumah Airin dulu deh bu, ini kan hari Sabtu. Pasti Airin tidak pergi kantor, jadi aku akan nemuin dia dan mengajak untuk balikan. Mau kemana kamu? Belikan ibu nasi dulu. Iya, ibu beli sendiri aja deh ini uangnya. Gitu dong, kamu kan tahu sendiri ibu mempunyai penyakit asam lambung. Iya, aku tahu. Sesampai di rumah, aku mendapati Faiz yang sedang sakit. Ayah, jangan pergi lagi ya. Faiz nggak mau pisah sama ayah, ucap Faiz pelan. Iya sayang, ayah nggak bakalan pergi kemana-mana, jawabku sambil bangkit dan menggendongnya. Kamu di sini aja dulu, aku mau ke apotik dulu, ucap Airin ketika kami sudah sampai di rumah sakit. Aku menganggukkan kepala sebagai jawaban, kemudian kembali fokus dengan Faiz. Tadi begitu sampai ke rumah sakit, Faiz langsung ditangani oleh dokter. Namun Faiz tidak pernah mau lepas dariku. Dia terus memintaku untuk memeluknya. Mungkin dia tahu jika aku akan pergi lagi. Sebenarnya aku senang dengan sikap Faiz yang seperti ini. Setidaknya aku masih ada alasan untuk di sini. Dan juga ada alasan mengapa hubungan kami harus dipertahankan. Sayang, tidur ya, biar cepat sembuh. Nanti kalau udah sembuh, ayah bakalan ajak Faiz jalan-jalan. Beneran ayah? Tanya Faiz dengan mata berbinar. Beneran dong sayang, makanya kamu tidur ya, biar cepat sembuh. Imbuhku lagi. Setelah Faiz berhasil aku pindahkan ke atas ranjang, aku memilih duduk di sampingnya. Aku sampai lupa mengabarkan kepada ibu kalau Faiz sedang sakit. Dengan cepat aku merogoh kantong dan mengeluarkan ponsel dari sana. Bu, aku nggak pulang ya siang ini soalnya Faiz sakit. Terus, ibu gimana? Memangnya ibu kenapa? Kalau kamu nggak pulang, ibu makan apa siang ini? Tanya ibu. Kan Indra udah kasih uang ke ibu tadi pagi, jawabku pelan agar Faiz tidak terbangun. Nggak cukup, kamu pikir uang 20.000 itu banyak? Kalau gitu ibu ngutang aja dulu di warung, biar nanti pas pulang Indra yang bayar. Karena Indra lagi di rumah sakit sekarang. Tadi kesini naik mobil dan motornya aku simpan di rumah Airin. Ucapku berusaha memberi pengertian pada ibu. Ya udah kalau gitu ibu ambil yang banyak ya. Ini sebagai kompensasi karena kamu udah pergi tanpa pamit dan tidak meninggalkan uang untuk ibu. Jangan bu, Indra memang gak ada uang lagi jadi jangan ngutang banyak. Pintaku memohon agar ibu mau mengerti sedikit. Aku memijit pelipis yang terasa berdenyut. Tiba-tiba saja aku merasa sangat pusing. Mungkin ini karena aku terlalu kecapean dan belum makan sejak tadi pagi. Kepalaku rasanya hampir saja pecah. Mas, kamu kenapa? Tanya Airin yang tiba-tiba sudah ada di sampingku. Aku cuma pusing Airin, jawabku dengan suara lemas. Tapi wajahmu pucat sekali. Kamu juga demam? Kamu minum dulu ya. Aku cuma pengen tidur Airin. Tapi kamu makan siang dulu karena ini udah jam 3. Padahal kamu gak ada riwayat lambung loh mas. Kok bisa ya kamu lemas kayak gini? Atau jangan-jangan dari pagi kamu gak makan ya? Tanya Airin lagi yang membuatku kikuk. Aku gak apa-apa kok, mungkin cuma butuh istirahat sebentar. Pokoknya kamu makan dulu mas. Setelah makan baru kamu boleh tidur. Setelah mempersiapkan semuanya, Airin menyuruhku untuk duduk dan menyodorkan nasi ke arahku. Kamu makan dulu, jangan ngeyel. Aku tahu kamu lemas karena belum makan. Setelah dipaksa beberapa kali dengan segan, aku memaksa makan. Mungkin karena selama ini aku sangat jarang memberikan Airin perhatian. Aku sibuk dengan duniaku sendiri. Airin, panggilku pelan. Jawab Airin. Maaf untuk 3 tahun terburuk dalam hidupmu. 3 tahun yang aku lewati tidak terlalu buruk. Tidak bisa kupungkiri jika setengahnya ada kebahagiaan di sana. Jawab Airin. Tenang sambil terlihat mengenang masa lalu kami. Aku tahu kamu menyesal sudah memilihku, tapi bolehkah aku memperbaiki semuanya dari awal? Mas, itu setidaknya beri aku kesempatan kedua. Aku akan berubah menjadi suami yang bertanggung jawab. Setelahnya urusan kamu, yang menentukan apakah aku masih layak menjadi pendampingmu atau tidak, sanggahku yang membuat Airin terdiam. Maaf mas, untuk saat ini keputusanku sudah bulat. Mungkin aku lebih baik hidup sendiri. Apalagi mengingat jika kita kembali, ibu kamu pasti akan datang lagi. Entah ada angin apa yang membuat dia tiba-tiba berubah seperti ini. Kemana dia kemarin ketika aku menunggu dengan sabar perubahan darinya? Aku bahkan rela melakukan pekerjaan rumah beberapa hari. Bukan aku tidak menginginkan ibu kamu, mas. Tidak harus aku jelaskan lagi, kan bagaimana sifat ibu kamu ke aku. Bayangkan saja, mas.
Aku sebagai istri harus melakukan semua hal sendiri. Aku mencari uang sendiri, mengurus anak juga sendiri, membereskan rumah juga sendiri. Kamu bisa bayangkan bagaimana lelahnya aku selama ini. Aku harap Mas Indra bisa mengerti bagaimana perasaanku selama ini. Akhirnya tibalah hari sidang perceraian. Meski Indra kekeh ingin kembali dengan alasan Pais, namun Airin tetap pada pendiriannya untuk berpisah. Dengan berat, Indra menerima keputusan itu. Sejak saat itu kehidupan Indra terlunta-lunta. Terpaksa ia mengambil pekerjaan kuli panggul di pasar. Dengan berbekal ijazah yang hanya tamat SMA, yang tentu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di ibu kota. Sementara ibunya didapati oleh tetangga Airin jadi peminta-minta di lampu merah. Hingga suatu hari ibunya menjadi korban tabrak lari dan mati di tempat. Tragis memang. Karma bekerja. Terima kasih Bunda sudah ikuti kisahnya sampai selesai. Maaf jika video Mimin ulang karena Mimin mendapatkan teguran dari YouTube terkait ujaran. Makanya kalau baca banyak yang Mimin plesetkan seolah baru belajar baca dan Mimin gak edit langsung up. Dikarenakan waktu Mimin yang terbatas. Salam sehat dan bahagia.